Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Marshal Emperor. Selamat menyaksikan Bab 741 Gerbang Mata Jahat. Di halaman belakang paviliun Tongtian di Gerbang Xian, Zuo Yu menatap bola api yang menyilaukan di langit, yaitu matahari, di atas 9 langit, bahkan di 9 langit, masih butuh waktu untuk sampai ke matahari. Bulan juga ada di 9 surga, sebelumnya hanya karena ada saluran khusus dengan dunia monastik, jadi sangat mudah untuk pergi ke bulan dari dunia monastik. Ruang di sekitar bulan adalah keberadaan yang sangat istimewa, jadi ada bagian seperti itu, yang tampaknya dibuka oleh patriark tua klan bulan, tetapi sekarang telah ditutup oleh naga ajaib, karena naga ajaib ingin membuat dunia biara dan dunia iblis memiliki lingkungan yang setara, dan orang-orang yang tinggal di kedua dunia itu sangat lemah. Di ruangan tempat susunan teleportasi diatur di halaman belakang, tiba-tiba ada kerumunan penonton, dan seorang wanita dengan gaun biru muda keluar perlahan. Melihat wanita yang luar biasa ini, Zuo Yu berjalan dengan cepat dan memeluknya erat. Sui Roi ada di sini, tahun-tahun ini. Setiap kali Zuo Yu memikirkan tentang diri sejati Sui Roi yang tinggal di gua yang gelap itu sepanjang hari, dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Kakak Roi ada di sini, kata Bai Shanshan sambil tersenyum. Dia terbang, menjatuhkan Zuo Yu, memeluk Sui Roi, dan membuat Sui Roi terkikik. Kamu rubah kecil, kamu lebih tua dariku. Jika kamu memanggilku kakak perempuan, apakah kamu memanggilku tua? Sui Roi mencubit wajah Bai Shanshan dan tersenyum. Bai Shanshan menjulurkan lidah kecilnya, dan saat menarik Sui Roi ke aula, mengatakan, mantan rubah 9 ekor itu sudah mati, dan sekarang rubah 9 ekor itu adalah seorang rubah yang baru lahir di dalamnya yang baru saja di luar. Yang paling memang Bai Shanshan, dan Sui Roi hanya memakan beberapa santai. Zuo Yu membelai wajah Sui Roi, wajahnya penuh cinta dan kasih sayang. Sui Roi melihat Zuo Yu menatapnya dengan mata bersalah, dia tersenyum sedikit, dan berkata dengan lembut, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, avatarku akan membuatku bahagia di luar, dan sekarang aku punya cara untuk menghidupkan kembali orang-orang Sui kami. Busur, dan yang lainnya adalah pedang Youshuang, adapun sumber air yang dia peroleh di kuil masih ada di manik rohnya, dan itu untuk Sui Roi sendiri. Sui Roi juga sangat terkejut saat melihat dua artefak ini. Dia secara alami tahu bahwa Zuo Yu pasti telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan artefak yang menghancurkan bumi ini. Setelah melihat ekspresi terkejut Sui Roi, Bai Shanshan merasa sangat penasaran dan buru-buru bertanya, apa isinya? Kembalikan ke Sui Roi. Zuo Yu tersenyum dan memarahi, kamu rubah betina kecil, aku tidak tahu berapa banyak harta yang kamu sembunyikan. Panah pendek di tanganmu bukanlah hal yang biasa, kan? Dan kamu memiliki dua kekuatan supernatural. Bai Shanshan melengkungkan bibirnya, meskipun ada banyak harta, mereka tidak memiliki senjata dewa. Zuo Yu, yang membuatnya menghela nafas lega. Roi, apa yang kamu butuhkan untuk menghidupkan kembali suku air? Tanya Zuo Yu. Aku membutuhkan kekuatan asli air, dan aku membutuhkannya banyak, dan aku juga membutuhkan sepotong air dengan energi peri yang kuat. Kata Sui Roi, dia juga sedikit tidak berdaya tentang kekuatan asli air, karena kekuatan asli sangat sulit ditemukan. Aku punya. Kata Zuo Yu, dia memberitahu Sui Roi tentang kekuatan asli air yang dia peroleh di kuil, yang mengejutkan Sui Roi. Kekuatan yang berasal dari sumber air sulit dikendalikan. Aku butuh sebuah wadah. Tunggu sebentar. Aku akan pergi ke Labu Tua dan melihat apakah dia bisa melakukan sesuatu. Zuo Yu meninggalkan aula kecil, dan Bai Shanshan segera berbisik ke Sui Roi, yang semuanya merupakan beberapa masalah ambigu antara Zuo Yu dan Huo Feng, serta Xiao Huanging dan Yan Xiaolei, yang tidak diketahui Huo Feng. Zuo Yu mendapatkan manik dari Labu Tua, dan menghabiskan sedikit waktu untuk menyuntikkan kekuatan sumber air ke dalam manik. Roi, ambillah. Adapun cairan berkualitas tinggi, kamu bisa memintanya pada Huo Feng. Dia mungkin memiliki air dengan kekuatan ilahi. Selama dia memilikinya, dia pasti akan memberikannya kepadamu. Zuo Yu tersenyum. Apa yang akan dia berikan padaku? Kamu tampaknya sangat percaya diri? Sui Roi tersenyum. Zuo Yu melirik Bai Shanshan, dan melihat bahwa mata Bai Shanshan berguling-guling.
Dia tertawa dan berkata, mereka semua saudara perempuanku. Jangan menyebarkan berita tentang ini. Huo Feng tidak ingin orang tahu terlalu banyak. Shan Shan, kamu rubah kecil tidak hanya memiliki banyak ekor, tetapi juga banyak mulut. Zuo Yu memandang Bai Shan Shan dan mengutuk sambil tersenyum. Ini semua urusan kakakku, apa pedulimu? Bai Shan Shan bersembunyi di belakang Sui Roi, menatap Zuo Yu. Zuo Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku akan mencari klan Guang sekarang, dan mungkin perlu beberapa saat sebelum aku kembali. Bagaimana kedua wanita cantik itu akan mengucapkan selamat tinggal padaku? Zuo Yu menggosok tangannya dan menyeringai. Sui Roi mendengus genit, dan Zuo Yu sudah menggerakkan mulutnya untuk menciumnya. Setelah mencium kedua wanita itu dengan penuh semangat, Zuo Yu dan Labu Tua saling menyapa, melepaskan astrolabe, terbang ke 9 langit, dan terbang menuju bola api besar. Dengan Labu Tua di pavilion Tongtian, Zuo Yu tidak perlu khawatir tentang apapun, karena dia dapat melindungi pavilion Tongtian dengan sangat baik dan mencegah pavilion Tongtian diserang, dan formasi yang diatur oleh Mo Kui dan yang lainnya terus diperkuat. Pavilion Tongtian ini bukan hanya tempat Zuo Yu mendapatkan batu abadi, tetapi juga tempat berlindung. Sebelum Zuo Yu pergi, dia tidak hanya meninggalkan banyak anggur, tetapi juga memberikan ide kepada Labu Tua itu, yaitu merekrut beberapa orang untuk bergabung dengan pavilion Tongtian, yang merupakan pembudidaya biasa. Dan Bai Shan Shan serta Labu Tua akan bertanggung jawab untuk meninjau orang-orang ini. Dia percaya bahwa pavilion Tongtian pasti akan dapat merekrut banyak orang dengan tanda seperti itu. Astrolabe melewati 9 surga dan sampai di puncak 9 surga. Zuo Yu melihat bola api besar di langit berbintang yang tak berujung. Meskipun jauh, dia masih merasa bahwa itu sangat besar, yang menunjukkan betapa kayanya kekuatan yang terkandung di matahari ini. Ada juga banyak bola api besar seperti matahari di langit berbintang, tetapi Zuo Yu merasa itu sedikit berbeda dari matahari ini, karena di mana matahari bersinar sekarang, ada banyak kehidupan berakal. Menikmati sinar matahari, Zuo Yu menjadi semakin penasaran dengan klan Guang saat ini. Orang seperti apa yang hidup di bola api besar yang dapat menghasilkan energi yang sangat besar ini? Di kedalaman api penyucian Jiuyo, ada 2 suara melolong dan menjerit. Itu adalah tangisan yang keluar setelah Kaisar Naga Darah dan Kaisar Naga Tianhan dibakar oleh api penyucian. Jiwa dari 2 Kaisar Naga benar-benar kuat. Bahkan jiwa dari yang tertinggi tidak dapat bertahan lama sebelum mereka dimurnikan. Setelah berlatih begitu lama, Anda masih dapat memancarkan fluktuasi mental yang begitu kuat. Zuo Yu tertawa. Apa yang dia dengar bukanlah suara sungguhan, tetapi semacam ventilasi ketika kedua jiwa naga menderita sakit parah. Itu diubah menjadi gelombang suara dengan kekuatan mental, yang terdengar seperti jeritan. Bahkan Dewa Kematian 9 Nether tidak berani melawan langit. Dia baru saja melarikan diri dari kendali langit. Jika kamu membunuh Tian Wei, kamu bertarung dengan langit. Langit tidak akan membiarkanmu pergi. Kaisar Naga Darah meraung. Zuo Yu tersenyum dan berkata, benarkah? Mengapa saya merasa ada 2 langit sekarang, yang satu buruk dan yang lainnya baik? Yang baik telah lama ditekan oleh yang buruk, dan langit yang Anda tahu semuanya buruk. Alasan mengapa itu menjadi buruk adalah karena terlalu banyak kekuatan jahat seperti Anda di dunia, sehingga membuat langit menjadi buruk. Saya membunuh Anda sekarang hanya untuk menyelamatkan langit. Anda mengatakan bahwa setelah langit diselamatkan oleh saya, apa yang akan terjadi padanya? Zuo Yu memberitahu 2 Kaisar Naga tentang situasi Tian dengan kata-kata yang sangat lugas. Mereka dikandung oleh langit dan bumi, dan mereka jahat ketika mereka lahir, yang setara dengan sisi jahat surga, dan semakin banyak kekuatan jahat seperti mereka, jadi surga juga terpengaruh. Zuo Yu sedang berbaring di astrolabe, melihat bola api di kejauhan, dan tidak melihat ke dalam api penyucian 9 Nether, tetapi sedang mengobrol dengan orang-orang hijau kecil di dunia Qian Kun. Primordial Void Sky, yaitu langit berbintang di atas 9 surga. Setelah Zuo Yu datang ke sana, dia harus ekstra hati-hati, karena belum lama ini dia bertemu dengan Devourer of Darkness, dan pada saat yang sama memasuki celah di ruang angkasa, dan juga menghadapi badai meteorit. Zuo Yu telah terbang menuju bola api besar di langit berbintang tak berujung selama 2 bulan. Meskipun dia menghadapi banyak bahaya, dia telah menyelesaikannya satu persatu, tetapi tiba-tiba dia melihat seseorang di depannya.
Tidak jarang melihat orang-orang di kehampaan abadi, tetapi orang-orang yang dilihat Zuoyu agak aneh, dan jumlahnya cukup banyak. Mereka saling berhadapan di depan. Ada 3 orang berjubah ungu dan selusin orang berpakaian putih. Mereka sepertinya sedang berdebat. Tepat ketika Zuoyu hendak mengirim seorang bocah jiwa, dia melihat pemandangan yang mengejutkannya. Mata 3 orang berjubah hitam tiba-tiba menembakkan 2 sinar ungu. 3 orang, 6 sinar ungu ditembakkan. Meskipun orang-orang berpakaian putih melihatnya, hanya ada 3 orang yang bisa menghindarinya. Jatuh. Setelah ditembak oleh cahaya ungu semacam itu, Zuoyu merasa sedikit takut ketika melihatnya, karena benar-benar tidak mudah untuk menghindari cahaya ungu semacam itu. Dia mengeluarkan menara ruang waktu konstelasi, selama ruangnya diisolasi, itu dapat menghentikan cahaya ungu semacam ini mengenai dirinya. Kamu Sekte Xian. Seorang pria parubaya berbaju putih meraung, tetapi saat itu, ketiga anggota Sekte Xian berpakaian ungu menembakkan cahaya dari mata mereka lagi, dan tubuh mereka bergerak cepat, memegang liksa berungu di tangan mereka. Sambil menyerang ketiga pria berpakaian putih dengan cahaya dari mata mereka, mereka mengayunkan pedang mereka dengan liar. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi mereka bisa melihat bahwa pedang di tangan mereka sepertinya menyerap kekuatan. Bab 742 akhirnya tiba. Zuoyu dan melihat pedang panjang ungu menari di tangan ketiga pria berjubah ungu seolah-olah mereka sedang menggambar sesuatu. Dia segera mengerti bahwa pria berjubah ungu itu sedang menggambar formasi, tetapi formasi itu ditarik dengan kekuatan khusus, jadi mereka tidak bisa melihatnya. 3 pria berpakaian putih yang diserang tidak lemah, sehingga mereka dapat menghindari cahaya ungu yang menakutkan. Tetapi beberapa kali mereka semua terkena cahaya ungu. Begitu mereka terkena cahaya ungu itu, mereka akan segera mengayunkan pedang mereka untuk memotong potongan daging yang terkena. Jika tidak, mereka akan menjadi orang mati sekarang. Serangan yang mengerikan ini membuat Zuoyu mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa cahaya ungu mengandung kekuatan penghancur yang sangat jahat. Kekuatan jahat semacam ini hanya dapat diolah melalui beberapa metode yang sangat jahat, dan mereka masih dilepaskan dari mata. Jika Anda tidak tahu, Anda pasti akan ditembak saat berbicara dengan mereka, sehingga tidak mungkin untuk dicegah. Ketiga pria berbaju putih itu berasal dari Gunung Tianshan. Mereka adalah 3 dewa langit, dan hanya 1 dari 3 pria berjubah ungu itu adalah dewa langit, dan 2 lainnya adalah Xuanxian Jiulian. Tetapi mereka dapat menekan ketiga dewa langit ini. Sepertinya Sekte Xian cukup menakutkan, kata roh pohon. Itu juga pertama kalinya Zuoyu dan Shuling mendengar sekte seperti itu, tetapi dia tidak tahu mengapa orang jahat ini menghadapi langit. Mereka seharusnya bergabung bersama dan menebak dengan benar. Tidak butuh waktu lama bagi Zuoyu untuk mengerti. Pria berjubah ungu dengan kekuatan Tian Tianjun berkata, kamu adalah hadiah dari Tianshan untuk kami, tetapi di mata kami, mereka seperti makanan. Setelah kekuatan hidup dan jiwa di tubuhmu ditembak oleh mata jahat kami, mereka akan menjadi milik kami pada akhirnya. Saya melihat bahwa ada jejak energi hitam memasuki tubuhnya dari pria berjubah ungu, yang dipancarkan oleh orang yang baru saja jatuh. Tianshan benar-benar ingin bersatu dengan Xianmen ini, dan bahkan mengirim hadiah besar. Dia bersedia menggunakan 3 raja surgawi sebagai hadiah. Bai Haoshan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan bantuan. Bai Haoshan, kamu bajingan tua, kami sangat setia padamu, namun kamu memperlakukan kami seperti ini. Seorang dewa surgawi dari Tianshan meraung, tubuhnya juga berlumuran darah. Dia memotong daging untuk mencegah tubuhnya terkorosi oleh kekuatan mata jahat, dan hal yang sama berlaku untuk 2 dewa surgawi lainnya. Mereka semua memarahi Bai Haoshan. Haha, aku akan membiarkanmu membuat kode lebih lama lagi, bagaimanapun juga, kamu dikutuk. Tianjun yang bermata jahat tertawa keras, tawanya penuh kesombongan. Zuoyu sudah lama menyembunyikan dirinya dengan jimat tak terlihat, dan dia datang di belakang 3 orang dari gerbang Xian, tetapi ketiganya sepertinya tahu bahwa ada seseorang di belakang mereka. Tianjun mendengus, siapa itu, jangan licik. Setelah berbicara, matanya yang kosong menembakkan 2 lampu ungu, yang ditujukan ke Zuoyu. Pada saat ini, Zuoyu dapat dengan jelas melihat bahwa orang-orang dari Sekte Xian tidak memiliki mata, hanya 2 lubang hitam, seperti tengkorak. Meskipun dia melihat cahaya ungu itu datang, dia tidak menghindar, karena dia tahu bahwa cahaya ungu tidak dapat mencapainya. Benar saja, cahaya ungu tidak bisa mengenainya,
Karena ruang Zuoyu dan ruang mereka tidak terhubung ini adalah kekuatan magis di menara ruang waktu Xingxiu. Zuoyu mengelak dan datang ke depan ketiga Tianshan Tianjun, dan dia juga mengekspos dirinya sendiri. Sekarang kamu tahu mengapa aku ingin bertarung melawan Bai Haoshan. Dia sekarang adalah antek Raja Iblis, dan kamu hanyalah alat di matanya. Untuk mencapai tujuannya, dia bisa membiarkanmu mati kapan saja. Zuoyu berkata dengan dingin, yang membuat ketiga Raja Surga menyesal. Tetapi saat ini mereka melihat harapan untuk hidup kembali, karena Zuoyu tidak melakukan apapun pada mereka, dan dia juga mengetahui kekuatan Zuoyu dengan sangat baik. HMPH, ini dia satu lagi untuk mati. Dia hanya seorang Raja Surgawi, biarkan kalian berdua menghadapinya, biarkan dia melihat betapa kuatnya Sekte Xian kita. Tuan Tian dari Sekte Xian berkata dengan jijik di wajahnya, dia tidak tahu latar belakang Zuoyu. Zuoyu mencibir di dalam hatinya, kedua Xuan Xian Jiu Chong Tian mengandalkan mata jahat mereka untuk berurusan dengan Raja Surgawi biasa itu, tetapi jika mereka berurusan dengannya, itu akan mendekati kematian. Orang-orang dari Sekte Xian ini jelas tidak mengambil kemampuan Zuoyu untuk menghindari kekuatan mata jahat mereka, berpikir bahwa Zuoyu hanya menghindarinya, daripada menggunakan senjata sihir untuk bertahan melawannya. Zuoyu melihat kedua gerbang mata jahat, melihat dua pasang mata hitam itu, mencibir. Dia melambaikan jubah 9 ketenangan, dan udara dingin yang tak terlihat dilepaskan tiba-tiba, dan hanya dalam waktu singkat. Gerbang mata jahat dari dua langit 9 Xuanxian dibekukan dan dipadatkan menjadi balok es, seperti dua patung es. Melihat ini, para Dewa Langit itu langsung terkejut, dan Zuoyu menghilang, dan Dewa Langit dari Sekte Xian menjadi sangat marah setelah terkejut, tetapi pada saat ini dia merasakan kekuatan yang sangat besar, yang membuatnya ketakutan. Bang bang bang, Zuoyu mendatangi dua patung es yang akan jatuh seperti kilat, dan meninju mereka dengan kedua tinjunya, membombardir dua potong es. Raja Surgawi dari gerbang Xian hanya melihat sepotong besar es pecah terbang ke arahnya, dan kedua orang yang membeku itu juga berubah menjadi potongan-potongan. PFFT. Raja Surgawi dari Sekte Xian memuntahkan seteguk darah, karena ketika Zuoyu membombardir dua keping es, semburan kekuatan tidak menghilang, dan ketika es yang hancur menghantam tubuh Tianjun, kekuatan yang berasal dari daging sangat menakutkan, dan itu adalah cara cerdas Zuoyu untuk mengendalikan kekuatan untuk menampilkannya. Klan Li? Tidak, kamu adalah seorang praktisi seni bela diri. Penguasa langit dari Sekte Xian berteriak dengan ngeri. Pada saat ini, dua kelompok cahaya ungu melintas dari matanya, dan dua sinar ungu besar ditembakkan ke arah Zuoyu. Wajah penguasa langit gerbang Xian penuh dengan keganasan, karena dia tahu bahwa Zuoyu tidak akan bisa mengelak, dan wajah ketiga penguasa surgawi Gunung Surgawi juga penuh dengan keputusasaan. Tapi keajaiban terjadi, Zuoyu baik-baik saja, dan cahaya ungu sepertinya ditelan oleh sesuatu, dan ketika hendak menyentuh tubuh Zuoyu, cahaya ungu tidak bisa lagi bergerak maju. Hal jahat, mati untukku. Pedang bayangan langit muncul di tangan Zuoyu, dan tubuhnya melepaskan kekuatan pedang yang kuat saat ini, yang membuat Tianjun dari Sekte Xian gemetar ketakutan, dan cahaya ungu tersebar oleh kekuatan pedang di tubuh Zuoyu. Gaya membunuh 9 surga. Zuoyu mengeluarkan suara rendah, dan sedikit mengangkat pedang bayangan langit. Aura menakjubkan meletus dari pedang bayangan langit yang dipegang Zuoyu tinggi-tinggi, membuat orang merasa seperti jatuh dari 9 surga. Membuat orang merasa bahwa mereka akan jatuh ke tempat gelap tanpa dasar. Pedang ini adalah pedang abis, tetapi Zuoyu menjadi lebih kuat setelah berlatih Jue pedang 9 surga. Dia berbalik untuk melihat tiga raja surga yang terluka, dan berkata, ini adalah pil. Aku menyelamatkanmu hari ini hanya karena kamu tahu seperti apa Bai Haoshan itu. Sebelum kamu membuat kesalahan besar, aku pikir kamu harus tahu jalan ke depan. Gerbang pavilion Tongtian selalu terbuka untukmu. Ambil pil ini. Ketika dia menjadi anggota Sekte Xian, dia menggunakan jubah Jiuyo untuk mengumpulkan jiwa mereka ke api penyucian Jiuyo dan membakarnya. Selama proses pembakaran, dia mendapatkan ingatan dari dua orang ini dan mempelajari segalanya tentang Sekte Xian. Tidak banyak orang di Sekte Xian, hanya lebih dari 50 orang. Yang paling kuat adalah yang tertinggi. Ini adalah sekte jahat yang bersembunyi sangat dalam. Ia berspesialisasi dalam perburuan mata orang untuk menumbuhkan kekuatan mata jahat. Untuk mengolah mata jahat, Anda harus menggunakan 10.000 pasang mata untuk berlatih.
Ini baru permulaan. Jika Anda ingin terus memperkuat mata jahat, Anda harus terus menggunakan mata Anda untuk berlatih. Untungnya, pemimpin tertinggi sekte setan ini telah menghilang, jadi penguasa surgawi mereka setuju untuk bekerja sama dengan kekuatan seperti Tian Shan, dan Bai Haoshan juga menyetujui permintaan mereka. Dan akan mengirim beberapa orang kepada mereka untuk berlatih sesekali, dan rekan-rekannya bahkan meminta beberapa muridnya untuk berkorban untuk mengungkapkan ketulusan Bai Haoshan. Ini juga yang membuat Zuo Yu paling marah, tetapi dia tahu bahwa setelah 3 raja surgawi yang baru saja dia selamatkan kembali, mereka pasti tidak akan bekerja untuk Gunung Baihao lagi, dan mungkin mereka akan menyebarkan masalah ini, dan kemudian beberapa murid dari 3 gunung aneh itu akan pergi. Gerbang Xian sebenarnya sangat dekat dengan matahari, karena mereka perlu terkena sinar matahari dari jarak dekat untuk menumbuhkan cahaya ungu Xian. Zuo Yu berencana untuk menghancurkan gerbang Xian setelah kembali dari Guangzhou. Jika sekte jahat semacam ini bersatu dengan Tian Shan, itu akan menjadi hal yang sangat mengerikan. Zuo Yu tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Untungnya, pemimpin tertinggi sekte Xian telah menghilang, dan Zuo Yu sangat yakin bahwa dia dapat memusnahkan sekte Xian. Mempercepat sepanjang jalan, Zuo Yu melihat bintang-bintang yang bersinar di kejauhan dan merasakan kekuatan bintang-bintang ini, tetapi dia tidak menemukan bintang yang bagus. Dia membutuhkan bintang-bintang ini untuk menyelesaikan formasi bintang. Jika dia tidak melakukannya dengan benar, dia tidak akan dapat membuka lantai atas menara ruang waktu konstelasi. Dia sekarang adalah Tianjun, tetapi dia hanya bisa berada di lantai 2. Konstellation Time Space Tower sendiri sebenarnya bisa berevolusi, berubah sesuai situasi pemiliknya, yang membuat Zuo Yu sedikit pusing. Zuo Yu telah terbang menuju matahari selama setengah tahun, dan sekarang bola api besar itu tidak jauh darinya, dia bisa merasakan kekuatan panas yang kuat, dan pendekatan yang dekat ke bola api juga membuatnya merasa kaget. Dia tidak berarti di depan matahari, tidak berarti seperti sebutir debu. Gelombang panas menghanguskan tubuhnya, sinar cahaya melukai matanya, dan panas membuat jiwanya bergetar. Ini adalah tempat tinggal Guangzhou. Dia adalah Raja Surga, tetapi setelah datang ke sini, dia menyadari bahwa dia bukan apa-apa. Melihat cairan merah menyala yang memancar dari permukaan bola api, Zuo Yu tahu bahwa ada langit di balik langit. Fakta bahwa Guangzhou dapat bertahan di sini menunjukkan betapa kuatnya mereka. Cahaya matahari dapat menembus banyak ruang, menyinari bumi, dan membawa kehidupan ke bumi. Cahaya ini penuh dengan kekuatan magis. Shu berkata dengan inspirasi. Matahari juga berkontribusi pada pertumbuhan pohon Tongtian saat itu. Sekarang dia tidak bisa mendapatkan sinar matahari di dunia Qiankun, dia merasa ada sesuatu yang hilang. Bab 743 Klan Cahaya. Tutup pelindung astrolabe Guangzhou tidak dapat menahan kekuatan panas ini saat ini, jadi Zuo Yu hanya dapat menahannya saat ini. Untungnya, dia tidak datang ketika dia berada di surga ke-9 Xuanxian, jika tidak, dia mungkin akan selesai di jalan. Jika dia tidak memiliki astrolabe, akan sangat berbahaya baginya untuk pergi ke jalan sendirian. Matahari ini sangat besar, di mana klan Guang bersembunyi. Zuo Yu bergumam, ini membuatnya sangat gelisah, karena dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencari matahari yang besar ini. Hah? Sepertinya ada formasi alami di depannya, yang sepertinya mencegah orang lain masuk. Kamu harus mempercepat untuk melihatnya. Jika kamu tidak bisa lewat, kamu datang dengan sia-sia, kata roh pohon. Zuo Yu menghela nafas tak berdaya, memanipulasi astrolabe, dan berteleportasi ke depan terus-menerus dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini, panas terik yang dia rasakan menjadi semakin intens. Tetapi dia masih bisa menahannya karena dia memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Hanya formasi yang terbentuk secara alami yang bisa sekuat itu. Zuo Yu sekarang bisa merasakan bahwa formasi tak terlihat di depannya melepaskan ledakan energi resistensi yang kuat, membuat kecepatan astrolabe semakin lambat. Cepatlah! Teriak Zuo Yu, dia tidak boleh datang dengan sia-sia, jika dia tidak bisa menyingkirkan kekuatan jahat itu, cepat atau lambat dia akan menjadi perwujudan kejahatan. Sejumlah besar bintang terkondensasi di astrolabe, semburan cahaya yang kuat keluar, tetapi di depan bola api besar ini, cahaya astrolabe tidak signifikan. Terburu-buru. Teriak Zuo Yu, memanipulasi astrolabe dan bergegas menuju kekuatan penahan yang kuat.
Pada saat ini, Zuo Yu merasa tubuhnya akan dilebur oleh panas terik. Dia mengertakkan gigi dan berpegangan erat. Astrolabe dengan panik menyerap kekuatan bintang-bintang dan melepaskannya dengan panik, memungkinkan astrolabe menembus formasi alami. Cahaya yang membakar dan menyilaukan mengubah pakaian Zuo Yu menjadi abu, memperlihatkan tubuhnya yang merah hangus oleh api. Astrolabe bergerak maju sedikit demi sedikit. Pada saat ini, baik Zuo Yu dan astrolabe terbungkus dalam nyala api. Sepertinya percikan api kecil akan memasuki lautan api yang luas. Panas terik yang mematikan tiba-tiba menghilang. Seluruh tubuh Zuo Yu menjadi rileks, dan astrolabe terbang ke depan dengan cepat tanpa halangan. Pada saat ini, yang mengejutkannya adalah setelah melewati formasi alam yang tak terlihat, bagian dalamnya tampak tidak sepanas bagian luar. Zuo Yu berubah menjadi satu set pakaian putih, menatap magma yang menyala di depannya dengan alis tetap, dan itu memuntahkan dari waktu ke waktu, seperti naga api besar yang datang entah dari mana. Itu benar-benar menakutkan. Ada gerakan, hati-hati, teriak roh pohon itu tiba-tiba. Zuo Yu segera melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Minggir, teriak roh pohon dengan cemas. Zuo Yu mengendalikan astrolabe untuk memindahkan 10.000 sang sebelumnya, dan kemudian melihat ke belakang, hanya untuk melihat sinar putih yang sangat menyilaukan melintas. Cahaya putih semacam ini bisa begitu menyilaukan di depan bola api besar ini. Zuo Yu sudah yakin bahwa itu dilepaskan oleh klan cahaya. Jika bukan karena roh pohon, dia mungkin baru saja terkena cahaya semacam ini. Orang-orang di sini sangat kuat, kamu mungkin bukan lawan mereka, tunjukkan bahwa kamu tidak memiliki niat jahat. Tepat setelah roh pohon selesai berbicara, jantung Zuo Yu berdetak kencang, karena ada seberkas cahaya putih dari sekeliling, membuat matanya kosong. Dia hanya bisa mengendalikan astrolabe untuk menghindar dengan cepat. Setelah menghindar beberapa kali, dia menemukan bahwa astrolabe tidak bisa bergerak. Dia membuka mata yang menyengat itu, hanya untuk melihat bahwa dia dikelilingi oleh selusin orang dengan tubuh putih bersinar. Orang-orang ini mirip dengan orang normal, tubuh mereka terbungkus cahaya putih, seolah-olah mereka mengenakan gaun yang bersinar, mata mereka bersinar seperti dua bintang. Benda ini sangat kuat. Dapat menyerap begitu banyak kekuatan bintang dengan cepat. Sekarang kita telah memutus sumber kekuatan dan mengganggu energi di dalamnya, kita tidak bisa bergerak, kata seorang pria tampan. Kekuatan bintang yang diserap oleh astrolabe berasal dari kekuatan yang dipancarkan oleh beberapa cahaya, dan klan cahaya ini tampaknya mampu mendominasi kekuatan ini. Zuo Yu segera menyingkirkan astrolabe setelah mendengar kata-kata mereka. Teman-teman klan Guang, aku datang jauh-jauh untuk mencari bantuanmu, dan aku tidak punya niat jahat, kata Zuo Yu kepada pemuda yang baru saja berbicara, dengan senyum di wajahnya. Siapa yang tahu jika ada niat jahat? Tapi kamu, seorang manusia, bisa datang ke sini dengan kekuatan yang begitu lemah. Kami, Guangzu, tidak menerima orang luar, jadi silakan kembali. Kata seorang wanita cantik, cahaya di matanya tiba-tiba meredup, memperlihatkan sepasang mata yang cerdas. Ternyata memang begitu. Tidak heran ketika saya datang, banyak orang menghentikan saya. Mereka mengatakan bahwa Anda adalah sekelompok orang sombong, dan Anda tidak memiliki keterampilan. Hanya dengan menduduki matahari Anda dapat memiliki kekuatan sekecil itu. Mereka mengira matahari adalah milik mereka sendiri dan menempatinya sepanjang hari. Mereka juga mengatakan bahwa Guangzu adalah sekelompok orang sombong. Mereka pasti tidak akan membantu manusia yang rendah hati. Sekarang tampaknya tidak ada bedanya dengan legenda. Saya benar-benar datang untuk apa-apa, datang untuk apa-apa. Zuo Yu menghela nafas. Kecewa ternganga, dia menyapu dan membakar selusin atau lebih orang Guang dengan jijik di matanya. Setelah mendengar kata-kata Zuo Yu, 13 anggota klan Guang segera menjadi sangat impulsif, wajah mereka penuh amarah. Siapa bilang begitu? Wanita cantik itu berteriak genit. Siapa yang mengatakan itu? Saya tidak tahu, karena ketika saya datang, sekelompok besar orang berteriak kepada saya untuk tidak datang, dan tidak ada gunanya mengatakan apa-apa, tetapi mereka berkata, jika Anda melihat orang-orang Guangzu, biarkan saya memberi mereka pelajaran, beritahu mereka apa yang ada di luar langit, ada orang di luar manusia. Dan seorang anak berkata bahwa Anda bukanlah benda, menempati matahari untuk mendapatkan kekuatan, tetapi Anda tidak berani melawan kekuatan jahat itu. Ngomong-ngomong, apakah Anda tahu apa itu kura-kura menyusut? Jika Anda tidak tahu, saya dapat menjelaskannya kepada Anda.
Sederhananya, itu berarti Anda tidak berharga, pengecut. Batuk-batuk, saya mengatakannya dengan sedikit serius. Zuo Yu akhirnya terbatuk beberapa kali. HMPH, hanya karena kamu ingin memberi kami pelajaran? Bukankah kamu tertangkap oleh kami sekarang? Selama kami mau, kami bisa membunuhmu sekarang, kata wanita itu dengan marah. Tentu saja mereka tahu arti dari kura-kura menyusut. Meskipun mereka jauh dari keramaian, mereka masih bisa belajar tentang dunia luar dari beberapa buku. Kecantikanku, ada berapa banyak dari kamu? Jika kamu ditangani oleh lusinan orang ini sekarang, jika kamu bisa menang, aku akan memanggilmu seorang ibu. Zuo Yu tersenyum. Dia tahu cara paling efektif untuk menghadapi pria sombong semacam ini. Pria seperti ini tidak terlalu buruk, tetapi dia memiliki kesombongan yang bodoh, yang sangat mudah untuk dihadapi Zuo Yu. Wanita itu terdiam, dan wajah yang lain juga penuh amarah. Mereka tidak menerima penilaian mereka dari luar di dalam hati mereka, dan mereka tidak tahan orang lain menganiaya mereka. Aku hanya tidak menerima orang luar, tapi aku tidak mengatakan aku tidak membantu orang lain, dan kurasa aku tidak merasa benar sendiri. Kami bukannya tidak berguna, kata seorang pria besar yang terlihat agak sederhana dan jujur. Mendengar kata-kata ini, Zuo Yu diam-diam tertawa di dalam hatinya, dan dia berkata, baiklah, mulutmu adalah milikmu, dan apa yang kamu katakan adalah urusanmu sendiri. Singkatnya, aku telah melihat bagaimana orang-orang Guangzhou, dan itu tidak sia-sia. Tolong minggir, aku banyak menggunakan waktu masuk, dan aku tidak ingin membuang energiku untuk alasan lain. Zuo Yu mengeluarkan astrolabe lagi dan duduk di atasnya. Jangan pergi, bukankah kalian manusia memintamu untuk memberi kami pelajaran? Kami akan mengirim seseorang untuk bertarung denganmu untuk membuktikan kekuatan kami. Kata seorang pria tampan. Zuo Yu tersenyum, saya terlalu malas untuk bertarung. Jika Anda berlari selama lebih dari setengah tahun, dan kemudian melewati formasi alami yang kuat, dan kemudian di lingkungan yang aneh dan tidak menguntungkan, seseorang mengusulkan untuk bertarung, apakah Anda bersedia? Idiot bersedia. Dia memiliki rasa superioritas, tetapi dia merasa tidak baik menggunakan metode ini untuk berurusan dengan orang-orang Guang yang sederhana dan jujur ini, tetapi dia tidak memiliki niat jahat. Kamu membiarkanmu istirahat dan pulih, lalu bertarung denganmu, bagaimana? Kami harus membuatmu pergi dengan yakin, kata wanita itu. Tidak, aku tahu kamu sangat kuat, aku bukan lawanmu, tolong biarkan aku pergi. Selain itu, tidak ada gunanya aku menang melawanmu, dan itu akan membutuhkan banyak energi, dan jika serius, aku akan menderita luka serius. Akan sulit untuk kembali saat itu, dan aku tidak tahu apakah aku bisa kembali dengan lancar sekarang. Zuo Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, wajahnya penuh kesedihan. Selama kamu bisa mengalahkan salah satu dari kami berjanji untuk membantumu. Seorang pria berkata, dan setelah dia selesai berbicara, seseorang tiba-tiba meraih tangannya, dan yang lainnya mengerutkan kening. Melihat ekspresi orang Guangzhou lainnya, Zuo Yu tahu bahwa orang Guangzhou benar-benar mengusir orang luar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, temanmu sepertinya tidak setuju dengan apa yang kamu katakan. Aku pikir kamu tidak boleh memaksakannya. Mungkin kamu akan dihukum. Wanita itu berkata, bantuan apa yang kamu butuhkan? Katakan padaku dulu, ada beberapa hal yang tidak bisa kita putuskan. Orang-orang muda dari klan Guang ini juga sangat ingin tahu tentang dunia luar, tetapi aturan klan mereka tidak mengizinkan mereka keluar. Zuo Yu dapat melihat ini. Saya mendengar bahwa Guangzhou adalah ras yang sangat suci, dan tidak ada sisi gelap di dalamnya, sehingga cahaya yang mereka keluarkan dapat memurnikan kekuatan jahat, dan ada kekuatan yang sangat jahat di tubuh saya, yang telah saya tekan. Jika saya tidak menyingkirkan kekuatan jahat ini, saya akan ditelan dan diubah menjadi kejahatan untuk menyakiti kehidupan yang tidak bersalah. Inilah yang benar-benar tidak ingin saya lihat, jadi setelah datang ke sini tanpa bantuan, saya akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri dan membiarkan saya mati bersama kejahatan. Zuo Yu berkata dengan sangat tulus, yang mana membuat orang-orang Guangzhou itu tergerak, karena mereka tahu bahwa ketika seseorang dirusak oleh kejahatan, memilih kematian adalah hal yang sangat hebat. Bab 744 tak berdaya. Apa yang dikatakan Zuo Yu tentang Guangzhou sebelumnya semuanya dibuat untuk merangsang orang-orang Guangzhou ini. Meskipun orang-orang Guangzhou ini tampak sedikit sombong, mereka bukanlah orang jahat.
Dalam pandangan Zuoyu, mereka masih memiliki sedikit kesederhanaan, dan itu sangat sederhana. Klan Guang sendiri sangat sederhana, ditambah mereka terisolasi dari dunia dan jarang dilepaskan dari dunia luar, sehingga mereka tidak memiliki banyak pengetahuan. Ketika mereka bertemu dengan Zuoyu yang licik dan licik, mereka secara alami mudah dibodohi. Zuoyu jelas telah berhasil sekarang. Jika itu hanya kekuatan jahat yang sederhana, kami dapat bekerja sama untuk membantu Anda memurnikannya, tetapi jika Anda tidak dapat menekannya dengan kekuatan Anda saat ini, kami tidak dapat melakukan apapun. Selama Anda mengalahkan salah satu dari kami dapat membantu Anda menyampaikan permintaan ini kepada para tetua di klan, tetapi kami tidak dapat menjamin apakah mereka akan membantu Anda. Ini terserah kami. Untuk membuktikan bahwa klan Guang kami tidak lemah, harap setuju untuk melawan salah satu dari kami. Kata wanita itu dengan serius. Ini membuat Zuoyu tertawa di dalam hatinya, dia tidak berharap Guangzu ini menanggapi masalah ini dengan sangat serius, tetapi dia berpikir bahwa kata-katanya telah melukai kehormatan Guangzu sebelumnya, dan mereka harus membuktikannya kepada Zuoyu untuk melindungi kehormatan seluruh Guangzu. Zuoyu mengangguk, dan berkata dengan benar, "Oke, saya akan memberi Anda kesempatan untuk membuktikannya. Saya akan mulai memulihkan tubuh saya sekarang, dan saya akan melawan Anda setelah beberapa saat. Kecuali yang tertinggi dan kaisar, Anda dapat mengirim siapapun keluar." Awalnya, Zuoyu yang meminta Guangzu, tetapi sekarang selusin orang Guangzu inilah yang memohon Zuoyu untuk bertarung dengan mereka. Jika Guangzu ini tidak ada di sini, Zuoyu akan tertawa terbahak-bahak. "Baiklah kalau begitu, kami akan mengirim yang terlemah di antara kami untuk melawanmu, Yang Weiwei. Kamu pergi melawannya." Seorang pria muda menatap wanita cantik itu dan berkata. Zuoyu memandangi wanita cantik itu. Meskipun dia merasa keputusan ini baik, dia masih memiliki hati nurani, dan dia tidak ingin mengambil keuntungan dari orang-orang Guangzu ini. Terlebih lagi, dia masih bertarung dengan wanita cantik. Jika dia menyakitinya, dia akan merasa bersalah. Dia berkata, "Tidak, saya tidak akan pernah melawan wanita." Zuoyu awalnya mengira bahwa marga Guang adalah Guang, tetapi dia tidak menyangka marga mereka adalah Yang, mungkin karena mereka hidup di bawah sinar matahari. "Bocah bau, mengapa kamu selalu melihat keindahan klan Guang? Apakah kamu punya ide?" Roh pohon mengutuk dengan suara rendah. "Bah, jangan pikirkan itu, aku tidak memiliki pemikiran seperti itu sekarang, aku hanya berpikir dia cantik, aku hanya melihatnya 2 kali, ini adalah perilaku pria yang paling normal." Kata Zuoyu, dia benar-benar tidak memiliki pemikiran, karena sebagian besar wanitanya lebih cantik daripada wanita Guangzu ini. Pemuda itu mengangguk dan berkata, "Yang Kun, kamu pergi dan lawan dia. Jika kamu kalah, itu hanya dapat menunjukkan bahwa Guangzu kita memang lebih rendah dari manusia. Lagi pula, kondisi kita jauh lebih baik daripada manusia. Mereka juga memiliki pemahaman tertentu tentang manusia. Jadi mereka berpikir bahwa manusia sama sekali tidak mungkin mengalahkan mereka pada level yang sama. Kita bisa mulai dalam 10 hari. Di mana kita akan bertarung?" Kata Zuoyu. Tempat pertempuran mempersulit orang-orang Guang ini, karena mereka harus memilih tempat yang tidak akan mempengaruhi Zuoyu, untuk memastikan bahwa pertempuran itu benar-benar adil. Ketika mereka berdiskusi dengan suara rendah, sebuah suara datang, yang mengejutkan mereka dan Zuoyu. "Pergilah ke teras cahaya suci untuk bertarung, kalian bawa tamu ini untuk menemuiku." Suara itu terdengar seperti suara pria paruh baya, halus, seolah datang dari jauh. Selusin anggota klan Guang menanggapi satu demi satu, yang membuat mereka sangat bahagia, dan membawa Zuoyu terbang menuju matahari di bawah. "Siapa yang baru saja berbicara?" Zuoyu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Patriark kami dari klan Guang, aku tidak berharap dia setuju dengan kami. Bahkan jika kamu gagal mengalahkan kami, mungkin dia akan membantumu memurnikan kekuatan jahat di tubuhmu." Wanita bernama Yang Weiwei berkata, Zuoyu menolak untuk melawannya sekarang, yang membuatnya merasa sedikit tidak bahagia, tetapi dia mendengar penjelasan Zuoyu, dan langsung mengagumi Zuoyu. "Itu bagus." Zuoyu tersenyum dan berkata, "Apakah kalian semua bertanggung jawab untuk berpatroli?" "Ya. Kami menemukan seseorang menerobos formasi itu dan masuk, jadi kami segera bergegas, dan kemudian kami menemukanmu."
Ini juga manusia yang telah kami temukan selama bertahun-tahun, dan kekuatanmu masih sangat lemah, kata seorang pemuda. Zuo Yu mengikuti di belakang mereka, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kekuatanku tidak lemah, kalau tidak aku tidak akan bisa datang ke sini, kan? Aku bisa mendapatkan benda ini, apakah itu termasuk kekuatanku? Zuo Yu bertanya sambil tersenyum, orang-orang itu tidak menjawab, mereka sedang memikirkan pertanyaan ini. Ya, tapi kamu tidak bisa mengandalkan benda ini saat kamu bertarung. Yang Weiwei berpikir sejenak dan berkata, sekarang beritahu aku, aturan apa yang akan ada dalam pertarungan yang adil? Zuo Yu bertanya, Guangzu ini hanya mencoba untuk memenangkan nafas itu, dan Zuo Yu telah bertemu terlalu banyak orang seperti ini. Menggunakan senjata saya disediakan oleh kami. Selama pertempuran, tidak diperbolehkan menghina pihak lain, dan tidak diperbolehkan bertarung dengan cara yang menipu, seperti berpura-pura mati atau terluka. Pemuda itu mendaftar banyak aturan. Meskipun Zuo Yu merasa sangat terdiam, dia masih mengingatnya dalam hati. Sepotong besar tanah datar muncul di bawah. Tanah datar itu seperti pulau persegi kecil yang mengambang di permukaan matahari. Banyak bangunan megah yang memancarkan cahaya merah dibangun di atasnya. Istana besar berdiri di atasnya, yang sangat mengejutkan. Ini adalah keluarga cahaya yang hidup di bawah matahari. Itu teras cahaya suci. Seorang pria menunjuk ke platform tinggi persegi tidak jauh dari tanah di bawahnya. Selebar 1000 kaki. Dari kejauhan, Zuo Yu dapat melihat bahwa ada formasi yang sangat kuat di atasnya. Itu seperti penutup pelindung pada astrolabe. Sangat sulit bagi kekuatan yang dilepaskan dari luar untuk masuk ke dalam. Ketika mendarat di tanah, Zuo Yu tidak merasakan panas sedikit pun, dan sebenarnya sangat sejuk di dalam, tetapi cahaya di sini membuatnya sedikit tidak terbiasa, karena terlalu menyilaukan, dan sekarang dia berjalan di lapangan besar dengan selusin orang dari klan Guang, menuju istana di depan. Sepanjang jalan, dia bisa melihat banyak orang dari klan Guang. Mereka semua mengenakan pakaian putih dengan cahaya putih memancar dari mereka. Cahaya pada selusin orang sebelumnya juga menghilang, dan mereka semua berubah menjadi pakaian seperti itu. Pakaian semacam ini sepertinya disempurnakan secara khusus, dan cahaya yang dilepaskan memiliki kekuatan serangan. Anggota lain dari klan Guang menatap Zuo Yu, seolah-olah mereka belum pernah melihat manusia, dan menyaksikan Zuo Yu sebagai hewan langka. Zuo Yu tersenyum sepanjang jalan, dan sangat baik. Sekarang dia mengikuti orang-orang itu ke istana, dan datang ke aula besar. Ada 7 orang di aula, dan mereka semua adalah lelaki tua berambut putih. Setelah belasan anak muda masuk, mereka langsung memberi hormat dan menyapa mereka. Bocah Zuo Yu, aku telah bertemu dengan semua senior dari klan Guang. Zuo Yu juga memberi hormat dengan sopan, dan ketujuh lelaki tua itu semua memandang Zuo Yu dengan alis berkerut. Mereka jelas bisa merasakan kekuatan jahat yang mengerikan di tubuh Zuo Yu. Pada saat ini, 10 orang muda Guangzu sedang mengobrol tentang bertemu Zuo Yu. Saya adalah Patriark Guangzu, Yang Yao. Saya baru saja mendengar tentang Anda. Orang-orang muda Guangzu kami tidak kehabisan akal, tetapi mereka hanyalah orang-orang muda yang mengikuti jalan Anda. Selain itu, kekuatan kami tidak sebanding dengan manusia Anda. Meskipun Anda relatif kuat di level manusia yang sama, Anda masih akan kalah melawan Guangzu kami. Yang Yao berkata sambil tersenyum. Zuo Yu hanya tersenyum, bagaimana jika aku menang? Sejujurnya, kami orang tua tidak dapat memurnikan kekuatan jahat di tubuhmu bersama-sama, tetapi ada tempat di mana itu bisa, tetapi setelah kamu pergi ke sana, kamu mungkin mati di sana. Kata Yang Yao. Zuo Yu mengerutkan kening dan bertanya, di mana itu? Yang Yao menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan berat, pusat matahari, Guangzu kita memiliki jalan menuju ke sana, tetapi hanya wali kita yang bisa pergi ke sana. Mendengar kata-kata Yang Yao, orang-orang muda dan orang tua lainnya terkejut, wajah mereka penuh keterkejutan, mereka semua tahu kengerian tempat itu, Zuo Yu bisa memurnikan kekuatan jahat di tubuhnya hanya dengan pergi ke sana. Dalam hal ini, bisakah kamu membiarkanku pergi ke tempat itu dan kembali untuk bertarung lagi, kata Zuo Yu. Tidak, bagaimana jika kamu tidak kembali? Seorang pria berkata dengan tergesa-gesa. Hehe, itu bagus. Sekarang aku bisa bertarung denganmu, tapi aku tidak tega bertarung. Tidak masalah bagi kita apakah kita menang atau kalah, karena tidak peduli apakah kita menang atau kalah,
aku mungkin akan mati pada akhirnya dan ditelan oleh kekuatan jahat itu. Zuo Yu tersenyum, dan fakta bahwa dia masih bisa tersenyum sekarang membuat orang-orang tua itu merasa kagum. Biarkan dia pergi dulu, kamu terlalu egois. Kamu hanya ingin mengalahkannya dan memuaskan rasa hormat di hatimu. Tetapi pernahkah kamu memikirkan perasaan di hatinya? Yang Yao menghela nafas, yang membuat orang-orang muda itu segera menundukkan kepala, karena Zuo Yu sudah selesai di mata mereka, tetapi mereka ingin memaksa orang seperti itu untuk melawan mereka, dan kemudian mengalahkan orang ini dengan kejam, sehingga mereka bisa mendapatkan rasa pencapaian yang luar biasa dan menjaga kehormatan klan Guang. Yang Yao memimpin Zuo Yu ke jalan rahasia, mereka tidak berbicara sepatah kata pun di sepanjang jalan, mereka hanya berjalan diam-diam. Saudari roh pohon, apakah kamu benar-benar yakin aku tidak akan mati di sana? Zuo Yu bertanya, karena roh pohon menyuruhnya untuk tidak takut sekarang. Jika kamu mati karena Constellation Time Space Tower, Nine Nether Cloak, dan Kuil, kamu hanya bisa menyalahkan pusat matahari karena terlalu menakutkan, belum lagi aku akan memberimu kekuatan hidup. Jangan khawatir, bukankah kamu akan dikubur bersamaku saat kamu mati? Shu Lingjiao tersenyum, tanpa khawatir sedikit pun. Zuo Yu meringkuk bibirnya dan berkata, bahkan jika aku tidak mati, aku akan disiksa, kan? Mengapa kamu tertawa? Zuo Yu juga tersenyum, itu benar. Shanshan dan kamu akan menjadi milikku saat itu, dan diri Yuji yang sebenarnya, haha. Shu Lingjiao mendengus. Bab 745 Penjaga Klan Cahaya. Bagian penjaga keluarga cahaya tampaknya dibangun di bawah tanah, dan cahaya entah dari mana membuat bagian itu sangat terang. Yang Yao menoleh untuk melihat Zuo Yu, dan menemukan senyum jahat di wajah Zuo Yu, yang membuat Yang Yao sedikit aneh, apa yang membuatmu begitu bahagia? Mendengar ini, Yang Yao mengutuk dalam hati, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lampu merah menyala tiba-tiba muncul di depannya, Yang Yao menunjuk ke depan dan berkata, ada lorong yang langsung mengarah ke pusat matahari, kamu bisa melompat langsung untuk mencapainya, aku tidak perlu menyebutkan panas yang mengerikan di dalam. Selama kamu bisa menahannya, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan ketika kamu pergi ke tengah. Zuo Yu mengangguk, tetapi dia sangat ingin tahu mengapa dia tidak merasakan panas setelah datang ke sini, dan dia mengungkapkan keraguannya di dalam hatinya. Jangan lihat Guangzhou kami yang hidup di bawah sinar matahari, tetapi panas yang dapat kami tahan juga terbatas, jadi wali kami menggunakan metode rahasia untuk mengisolasi panas di sini, sehingga kami dapat tinggal di sini dan menyerap sinar cahaya pertama yang dilepaskan oleh matahari untuk memperkuat kekuatan Guangzhou kami. Itu sebabnya Guangzhou kami sangat kuat. Jika Anda pergi ke pusat, Anda mungkin dapat melihat wali kami, kata Yang Yao. Zuo Yu dan Yang Yao datang ke lorong menuju pusat matahari. Itu adalah sumur bundar besar dengan lebar lebih dari 10 kaki. Ada semburan cahaya merah menyala dari bawah. Zuo Yu melihat ke bawah dan melihat api merah di lorong melingkar, seperti lorong yang terbakar dengan api di dalamnya. Merasakan nafas yang menghanguskan, Zuo Yu dapat yakin bahwa ini adalah daya tembak San Xuan Tianhuo, ini hanya di permukaan, ada api pada level ini, bagaimana jika turun? Kamu bisa turun sekarang. Yang Yao menghela nafas pelan, dia tidak mengira Zuo Yu bisa naik. Jika turun secara normal seperti ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pusat? Tanya Zuo Yu. Saya tidak tahu. Singkatnya, bagian ini agak aneh, dan kami tidak dapat menilainya secara normal, tetapi wali kami mengatakan bahwa mereka membutuhkan waktu 2 bulan untuk sampai ke pusat, kata Yang Yao. Zuo Yu mengangguk dan berkata, terima kasih telah memberi saya kesempatan ini, saya akan turun, selamat tinggal. Zuo Yu sedikit tersenyum pada Yang Yao, dan melompat turun. Yang Yao menyaksikan Zuo Yu perlahan menghilang ke lorong merah menyala, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan pergi dari sini. Patriark klan Guang tidak buruk, dia dapat berbicara dengan Zuo Yu dengan tenang, tanpa pretensi apapun. Zuo Yu yang jatuh sedang memikirkan bagaimana membujuk Patriark klan Guang agar mereka juga dapat berpartisipasi dalam pertempuran melawan kekuatan jahat itu di masa depan. Zuo Yu sangat santai sekarang, dia sedang minum anggur Feng Lei di sebuah ruangan, dan yang mendarat hanyalah sebuah rumah kecil, yaitu kuil, dan sekarang dia bahkan tidak bisa merasakan panas di dalamnya, itulah sebabnya dia sangat yakin bahwa dia bisa kembali hidup dari bawah. Kuil ini tidak memiliki jiwa kuil. Ini benar-benar membosankan. Zuo Yu menghela nafas sedikit,
menyesap anggur Feng Lei, dan melihat ke tempat tidur, yang mengingatkannya menghabiskan banyak hari dan malam dengan Huo Feng di atasnya, dan dia sangat merindukan perasaan itu. Bukankah masih ada aku? Roh pohon tersenyum. Saudari Shuling bisa berubah menjadi wanita cantik untuk tidur denganku, itu bagus. Aku menantikan hari itu. Seperti apa kamu setelah kamu terbentuk? Zuo Yu berkata sambil tersenyum, membuat Shuling mengerang lagi dan lagi. Karena letaknya sangat jauh dari Gunung Qiki, Zuo Yu tidak dapat menggunakan jimat komunikasi untuk mengirim pesan. Pada saat ini, dia juga sangat ingin tahu tentang Gunung Qiki, untuk melihat apakah kekuatan jahat itu mulai menyerang Gunung Qiki seperti yang dia pikirkan. Butuh lebih dari sebulan untuk turun, jadi Zuo Yu harus pergi ke Menara Ruang Waktu Xingxiu untuk berlatih, menggunakan air misterius semacam itu untuk meredam tubuhnya, dan setelah mengeras, dia mulai mengembangkan kekuatannya, melatih pikiran seni pedang 9 surga, berlatih Dao Pedang Wuji, dan bertarung dengan jiwa menara. Dia tinggal di Menara Ruang Waktu Xingxiu selama 2 bulan, yang setara dengan 6 tahun di luar, jadi kekuatan Zuo Yu telah meningkat pesat. Keluar dari Menara Ruang Waktu Xingxiu, Zuo Yu muncul di ruangan kuil. Pada saat ini dia bisa merasa sedikit pengap, dia berjalan ke jendela bundar, menekan tangannya, dan melihat jendela bundar secara bertahap menjadi transparan, memungkinkan dia untuk melihat situasi di luar. Bagian luarnya masih merah, tetapi lebih merah dari sebelumnya, dan dia datang ke sebuah ruangan batu, di dalamnya terdapat bola kristal transparan yang besar. Zuo Yu dapat melihat semua arah di luar kuil melalui bola kristal ini. Apa yang dia lihat sekarang adalah dasarnya. Itu tidak berdasar seperti 2 bulan yang lalu. Dia bisa melihat banyak hal, yang membuat Zuo Yu sangat bersemangat. Meskipun ada cahaya merah keemasan yang bersinar di bawah, dia bisa melihat titik hitam di tengah cahaya yang menyilaukan. Setelah mencapai bagian bawah, lorong itu akan menjadi semakin besar. Meskipun yang dia lihat sekarang adalah titik hitam, tetapi karena jaraknya masih terlalu jauh, jika dekat, itu mungkin hal yang sangat besar. Zuo Yu duduk di tanah, melihat pemandangan di dalam bola kristal, dan berpikir tentang bagaimana keluar. Ketika roh pohon tiba-tiba berkata, suhu tampaknya semakin rendah. Zuo Yu segera merasakannya dari pikirannya, dan tentu saja, dia melihat bola kristal, dan melihat bahwa titik hitam yang dia lihat barusan perlahan membesar, dan matanya melebar. Situasi ini hanya bisa berarti bahwa dia jatuh dengan cepat. Setelah Zuo Yu melihat titik hitam kecil tumbuh lebih besar, bola matanya hampir keluar, tetapi dia bisa melihat benda seperti bola hitam kecil berputar dengan cepat, dan ada banyak energi merah menyala yang berputar di sekitar bola hitam kecil di sekitarnya. Pada saat ini, Zuo Yu yakin bahwa ini bukanlah bola hitam kecil, tetapi pusaran hitam, yang merupakan pemangsa gelap yang bersembunyi di kedalaman matahari, dan Zuo Yu heran bahwa pusat matahari sebenarnya adalah hal seperti itu. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia tidak dapat menghindarinya, karena dia dapat melihat bahwa Devourer of Darkness sangat besar, dan itu sudah berada dalam jangkauan melahapnya, bahkan jika Zuo Yu keluar untuk menghancurkan menara ruang waktu konstelasi, itu tidak akan bertahan lama. Zuo Yu memberitahu roh pohon apa yang baru saja dia temukan, yang juga mengejutkan roh pohon. Roh pohon berkata, ada pemangsa gelap yang sangat besar di sini, bukankah matahari ini akan ditelan? Atau kekuatan yang lahir di dalam matahari terus-menerus dan sangat cepat, sehingga dapat terus memberi makan hal seperti itu. Yang Yao itu mungkin tidak akan membohongimu. Karena dia mengatakan bahwa wali mereka bisa masuk ke dalam, maka itu seharusnya berada di dalam Devourer of Darkness. Seharusnya tidak ada masalah. Selain itu, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam Devourer of Darkness. Kata roh pohon. Devourer of Darkness yang muncul di bola kristal semakin besar, dan kecepatan kuil tersedot semakin cepat dan semakin cepat. Sekarang Zuo Yu hanya bisa melihat kegelapan dari bola kristal, dan kuil berputar dengan gila-gilaan. Zuo Yu hanya bisa memeluk bola kristal dan menunggu kuil menjadi stabil. Setelah kuil diputar selama sekitar 10 hari, itu menjadi stabil. Zuo Yu melihat bola kristal dan melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, seolah-olah dia berada di medan bintang yang terang, tetapi di antara bintang-bintang terang ini, yang paling mempesona adalah bintang putih. Bintang ini tidak terlalu besar, tetapi berputar dengan cepat, dan cahaya putih yang dipancarkannya sangat menyilaukan.
Kuil itu tidak bergerak sekarang. Zuo Yu keluar dan melindungi dirinya dengan menara ruang waktu konstelasi. Setelah dia keluar, dia menyingkirkan kuil dan melihat sekeliling. Apa yang dia lihat dengan matanya sendiri jauh lebih jelas daripada yang dia lihat di bola kristal, dan dia tidak merasakan ketidaknyamanan di sini. Apakah ini bagian dalam Devourer of Darkness? Zuo Yu berkata dengan heran. Dia melihat ke kejauhan dan menemukan bahwa hanya ada kegelapan di kejauhan, dan tidak ada bintang di tempat itu, jadi dia yakin hanya ada ruang kecil di dalam Devourer of Darkness, bukan tanpa akhir. Bagian dalam setiap Devourer of Darkness adalah dunia kecil. Selama kamu bisa menahan kekuatan tersedot, kamu akan menjadi sangat aman setelah memasukinya. Sebuah suara datang dari bola cahaya di tengah. Zuo Yu mengeluarkan astrolabe dan terbang dengan cepat, hanya untuk melihat ada halaman hijau di atas bola cahaya, dan ada sebuah rumah kecil di atasnya, dan seorang lelaki tua berbaju putih sedang duduk di atas meja batu di halaman rumput, dengan ukiran batu di atasnya. Bola cahaya ini hanya selebar 1000 kaki, yang sangat kecil dibandingkan dengan bintang-bintang itu, tetapi cahaya suci yang dipancarkan membuat Zuo Yu merasa sangat nyaman. Dia datang ke depan lelaki tua itu dan melihat bahwa dia sedang mengukir seekor gajah. Mungkinkah senior itu adalah penjaga klan Guang? Zuo Yu bertanya, menatap lelaki tua yang baik dan baik hati ini dengan hormat. Lelaki tua itu berdiri, memandang Zuo Yu dengan senyum di wajahnya, dan mengangguk, benar, kamu datang ke sini karena artefak yang kuat, silakan duduk. Zuo Yu duduk dan berkata, ya, aku datang ke sini untuk... Aku hanya tahu bahwa kamu ingin mengembangkan kekuatan jahat di tubuhmu, dan hanya di sini yang dapat memurnikan kekuatan jahat ini dan menghancurkan kesadaran jahat itu, kata lelaki tua itu. Senior, bisakah kamu membantuku? Zuo Yu bertanya. Aku tidak bisa membantumu, karena kamu harus melakukannya sendiri, kata lelaki tua itu. Apa yang harus saya lakukan? Zuo Yu bertanya lagi. Ada sumur di sana, lompat saja ke bawah dan ke atas kalau kamu merasa hampir sama, kata lelaki tua itu. Zuo Yu melihat sekeliling dan melihat sebuah sumur. Dia berkata, mengapa bagian dalam Devourer of Darkness ini seperti ini? Senior selalu ada di sini? Meskipun lelaki tua itu sedang berbicara dengan Zuo Yu, dia sangat serius mengukir batu di tangannya. Junior, pergi dan bersihkan kekuatan itu, selamat tinggal. Zuo Yu berdiri dan membungkuk, karena dia tahu bahwa penjaga klan cahaya haruslah seorang pria setingkat Kaisar Dewa, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa dengan bebas masuk dan keluar dari Dark Devourer ini. Orang tua itu mengangguk, Zuo Yu berjalan ke sisi sumur, melihat hanya ada cairan putih di dalamnya, dia menarik napas sedikit, dan melompat ke dalamnya. Bab 746 di langit. Segera setelah Lun Tian Zuo Yu menyentuh cairan yang memancarkan cahaya putih, dia merasakan semua jenis rasa sakit yang parah tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Dalam sekejap, dia kehilangan kesadaran. Orang tua itu sedang mengukir batu dengan pisau di tangannya. Tiba-tiba alisnya berkerut, dan dia melihat sepotong besar batu telah dipotong olehnya. Dia melihat ke sumur yang baru saja dimasuki Zuo Yu, dan melihat cahaya hitam memancar keluar dari situ. Ah! Raungan kasar datang, dan lelaki tua itu berdiri dan memandang ke langit. Itu kamu, kata suara serak itu. Tianying, kita bertemu lagi. Kupikir ini harus menjadi Tianying yang lain, kata lelaki tua itu, hanya untuk melihat udara hitam di langit perlahan berubah menjadi naga hitam, naga raksasa berubah dari udara hitam. Itu benar, aku naga bayangan sekarang, kata suara itu, diikuti oleh serangkaian lolongan. Aku tidak menyangka anak ini tidak hanya memiliki kekuatan jahat surga, tetapi juga kekuatan jahat naga. Kedua kekuatan jahat ini bersama-sama tidak dapat menelannya. Anak ini terlalu kuat. Pria tua itu tertawa. Itu karena ada manik sialan di tubuhnya, manik ini seharusnya lahir dari sini. Naga bayangan mendesis, dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Saat itu, Shenlong meminta saya untuk itu. Itu seharusnya digunakan oleh naga iblis, tetapi siapa yang tahu bahwa manik itu memiliki spiritualitas dan tidak mau memurnikan kejahatan untuk naga iblis. Kemudian saya tidak tahu kemana perginya manik itu. Saya tidak menyangka manik itu ada di tubuh anak ini. Hal yang paling mengejutkan adalah dia sebenarnya memiliki kekuatan jahat Anda dan naga di tubuhnya. Ini mungkin kehendak Tuhan. Berbicara,
tetapi melolong sepanjang waktu, udara hitam yang berubah menjadi bentuk naga telah menghilang terserap. Dahulu kala, meskipun surga dikalahkan dan dikalahkan oleh kejahatan, bagaimanapun juga dia adalah surga. Sebelum dia dikalahkan, dia meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Itu adalah kesempatannya untuk kembali. Orang tua itu mengerutkan kening, melihat ke sumur yang mengeluarkan gas hitam, tapi dia tidak menyangka bahwa seseorang tanpa sadar akan mengubah nasib surga, dan bahkan mempengaruhi nasib orang-orang di sekitarnya. Segala sesuatu yang telah diatur surga sebelumnya menjadi kacau. Maksudmu karena penampilan anak ini? Orang tua itu mengetahui keberadaan roh pohon sebelumnya, dan dia berkata, itu benar, karena manik itu seharusnya tidak ada di dalam tubuhnya. Sejak manik ini masuk ke tubuhnya, semua yang diatur oleh langit telah dikacaukan. Langit telah berubah. Tapi itu hanya berubah perlahan. Jika suatu hari dirusak oleh kejahatan, maka dunia akan diselimuti kegelapan, dan semua makhluk akan menjadi roh jahat dan saling bertarung, kata lelaki tua itu. Segala sesuatu di dunia diciptakan oleh langit dan akan dimanipulasi olehnya. Semuanya hanya permainannya. Sekarang langit telah menjadi jahat, beberapa hal yang dia ciptakan juga akan berubah. Hanya dengan melepaskan diri dari belas kasihannya, itu akan terpengaruh. Yaitu meninggalkan dunia yang dia ciptakan, seperti di sini sekarang. Mereka berkumpul bersama, mencoba memusnahkan keadilan dalam satu gerakan, dan membiarkan kejahatan memenuhi dunia. HMPH, karena ini adalah dunia yang dia ciptakan, dia bertanggung jawab untuk itu. Segala sesuatu memiliki roh. Roh-roh ini tidak diciptakan olehnya, mereka hanya hidup di dunia yang dia ciptakan, dan dia hanya administrator. Ketika administrator ditelan oleh kejahatan, saya pikir semua makhluk di dunia memiliki hak untuk menghancurkan administrator, jika tidak, dia akan menggunakan kekuatan tertinggi dan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan dunia tempat semua orang hidup. Kata roh pohon. Tidak, tidak. Dia menciptakan dunia ini, dia bisa melakukan apapun yang dia suka, dan tidak ada yang bisa ikut campur. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Lalu kamu melahirkan sekelompok besar anak-anak, dan kamu menciptakan mereka. Apakah kamu ingin memperlakukan mereka sebagai mainan dan membunuh mereka ketika mereka tidak dibutuhkan? Apakah itu yang kamu maksud? Seolah-olah Dark Devourer ini memiliki dunia baru di dalamnya, dan roh ada di mana-mana. Setelah berubah menjadi kehidupan, mereka hidup bahagia, tetapi jika kamu tidak menyukainya, kamu akan menghancurkan mereka. Apakah kamu akan melakukan itu? Roh pohon mencibir. Orang tua itu berhenti berbicara. Dia datang ke dunia baru ini untuk menghindari kekuatan jahat itu. Sebagian besar hal di ruang ini diciptakan olehnya, bintang-bintang itu, sinar cahaya itu. Mungkin saya salah, itu adalah rumah kita, dan saya tidak boleh menyerah. Meskipun rumah itu tidak dibangun oleh kita, itu adalah tempat kita dilahirkan. Tidak ada yang berhak merampas segalanya dari kita, bahkan administrator. Kata lelaki tua itu, mengepalkan tinjunya. Menurut pendapat saya, langit hanyalah roh yang lahir dari Devourer of Darkness. Devourer of Darkness menelan energi dari banyak dimensi dan menciptakan apa yang disebut langit. Kemudian dia mengambilnya sebagai miliknya dan mengklaim itu miliknya. Sebenarnya, dia hanyalah seorang pria dengan hati jahat, tetapi dia tidak mengakuinya. Dia mengusir kejahatan dan mengubahnya menjadi bayangan langit. Sekarang kejahatan di hatinya tidak bisa lagi diusir. Dia khawatir akan dimusnahkan oleh kekuatan lurus dunia ini, jadi dia menciptakan kekuatan jahat untuk menekan dan membunuh pihak yang benar, sehingga dia bisa terus bertahan, kata roh pohon. Setelah lelaki tua itu mendengarnya, dia tiba-tiba merasa telah ditipu, bahwa surga adalah pembohong, segala sesuatu di dunia tidak diciptakan oleh surga, dan dunia ini tidak diciptakan olehnya, tetapi lahir secara alami, dan makhluk cerdas di atasnya hanyalah mainannya. Kesengsaraan surgawi adalah untuk mencegah makhluk menjadi kuat, tetapi ada banyak makhluk yang dapat melawan dan melawan langit. Di alam bawah sadar makhluk, mereka ingin melawan kekuatan tak terlihat yang menahan mereka. Mereka ingin bebas, mereka ingin mendapatkan kekuatan terkuat, dan melarikan diri dari kendali langit. Pria tua itu meletakkan pisau di tangannya dan melihat ke udara hitam yang perlahan menghilang di langit, tidak ada kejahatan di langit. Hanya ketika dia kehilangan dirinya sendiri dia membuat dirinya jahat. Sekarang dia benar-benar hilang. Untungnya,
Semua yang dia atur sebelumnya telah mengalami perubahan besar, jadi sekarang dia jahat dan tidak bisa berspekulasi tentang perubahan di masa depan. Udara hitam yang keluar dari sumur perlahan menghilang, ditelan oleh sinar cahaya putih suci itu. Zuo Yu melayang dari sumur, berbaring di halaman, dia sepertinya tertidur, dan di sampingnya ada pedang hitam. Ini pedang bayangan langit. Zuo Yu membuka matanya, dia hanya merasa seluruh tubuhnya sakit, tetapi dia merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang sangat aneh. Dia duduk dan melihat pedang bayangan langit di sampingnya, jadi dia mengambilnya dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Zuo Yu berdiri, memandangi tubuhnya, lalu melompat beberapa kali, tetapi tidak merasakan banyak perubahan. Pada saat ini, roh pohon memberitahu Zuo Yu apa yang baru saja dia diskusikan dengan lelaki tua itu, yang mengejutkan Zuo Yu, tetapi dia setuju dengan apa yang dikatakan roh pohon itu. Pedang bayangan langit masih bisa digunakan, tapi semua kekuatan jahat di dalamnya telah hilang. Zuo Yu sedikit kecewa karena memegang pedang bayangan langit tidak bisa meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Kekuatan jahat di dalam berubah menjadi kekuatan murni dan memasuki manik-manik di tubuhmu, dan kekuatan ini akan melebur ke dalam tubuhmu tanpa sadar, kata lelaki tua itu. Zuo Yu mencobanya, dan menemukan bahwa dia tidak dapat berubah menjadi manusia naga, karena mutiara transformasi naga mengandung banyak darah naga, dan darahnya mengandung banyak kekuatan jahat, jadi baru saja dimurnikan menjadi mutiara roh. Setelah kehilangan dua cara untuk mendapatkan kekuatan sekaligus, Zuo Yu tidak hanya merasa tertekan, tetapi juga sedikit bahagia, karena itu menunjukkan bahwa dia dapat menyingkirkan kekuatan jahat itu sekarang, dan pada saat yang sama mengurangi ketergantungannya. Untungnya, aku masih bisa berubah menjadi bayangan. Hanya saja setelah transformasi banyak berubah. Seru Zuo Yu, saat ini dia hanyalah bayangan gelap, ini adalah kekuatan supernatural transformasi bayangan yang sebenarnya. Ketika langit membuang bayangannya, ia menyebarkannya melalui antek-anteknya. Siapapun yang bisa berubah menjadi bentuk bayangan adalah warisan bayangan langit. Siapapun yang melihatnya akan membunuh orang ini. Selama orang ini mati, bayangan langit akan dianggap benar-benar mati. Tapi ini tidak terjadi. Setelah kematian orang yang menerima warisan bayangan langit tidak akan tunduk pada batasan apapun, dan kemudian dunia akan menjadi kacau. Kata lelaki tua itu. Surga yang masih memiliki sedikit hati nurani melepaskan bayangannya, tetapi setelah dia melepaskannya, langit masih jahat, jadi dia ingin mendapatkan kekuatan ini kembali, jadi dia membuat rencana yang buruk. Dia tidak menyangka itu akan mudah bagiku. Zuo Yu tertawa. Meskipun ada sedikit perubahan setelah transformasi bayangan, yang lainnya masih sama, memungkinkannya untuk terus bersembunyi dan mengintimidasi orang. Kamu anak adalah variabel. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku akan melakukan yang terbaik untuk berurusan dengan orang-orang jahat itu. Pada saat itu, kamu dapat kembali dengan tenang. Zuo Yu sangat senang sekarang, dengan senyum cerah di wajahnya. Sekarang orang tua itu akan mengirimnya pergi dari sini, dan dia tidak akan melewati bagian itu lagi, dan akan muncul langsung di platform cahaya suci klan cahaya. Saya tidak tahu kekuatan apa yang digunakan lelaki tua itu di sini. Cahaya putih menyala di tubuh Zuo Yu, dan Zuo Yu menghilang. Bajingan kecil dari klan Guang, aku telah mengajarimu untuk datang ke sini atas nama leluhurmu. Zuo Yu tertawa terbahak-bahak, mendarat di teras cahaya suci, dan kemudian berteriak, Yang Kun, datanglah ke teras cahaya suci untuk bertarung. Suara ini mengejutkan banyak orang, dan orang-orang tua dari klan Guang itu bahkan lebih ketakutan, terutama Yang Yao, yang melihat Zuo Yu menuruni lorong itu dengan matanya sendiri, tetapi sekarang tiba-tiba muncul di teras cahaya suci. Anak-anak muda dari klan Guang yang mengetahui bahwa Zuo Yu telah memasuki pusat matahari sama-sama terheran-heran, mereka masih kecewa karena tidak dapat melawan Zuo Yu, tetapi sekarang mereka mendengar suara Zuo Yu. Melihat Zuo Yu berdiri di teras cahaya suci, Yang Yao tidak bisa tidak percaya bahwa Zuo Yu benar-benar kembali. Dia tidak tahu bagaimana dia kembali. Dia dan orang tua yang terkejut terbang ke teras cahaya suci satu demi satu, memandang Zuo Yu seperti monster. Orang-orang muda juga merasakannya dan bertanya bagaimana Zuo Yu kembali. Bab 747 9 bentuk hukuman. Yang Yao sendiri pernah mencoba memasuki pusat matahari, tetapi dia tidak dapat mendukungnya setelah menyelam selama lebih dari sebulan, jadi dia harus naik,
Tetapi Zuoyu baru berada di sana selama lebih dari 2 bulan sekarang, yang membuatnya berpikir bahwa Zuoyu tidak pergi sampai akhir, pergi selama 1,5 bulan. Dan kemudian muncul, tetapi bagian itu diblokir olehnya, dan dia pasti akan tahu jika seseorang keluar dari sana. Apakah kamu benar-benar pergi ke sana? Yang Yao bertanya. Zuoyu mengangguk, saya pergi ke pusat, dan saya melihat seorang lelaki tua yang memahat seekor gajah. Dia membantu saya memurnikan kekuatan jahat di tubuh saya dan mengirim saya keluar sehingga saya tidak akan melewati lorong yang mengerikan itu lagi. Pria tua yang memahat gajah. Sudut mulut klan Guang sedikit berkedut ketika mereka mendengar itu. Zuoyu benar-benar menggunakan nama yang kasar untuk wali mereka yang sangat suci. Yang Kun telah tiba. Dia terkejut bahwa Zuoyu dapat kembali, tetapi dia tidak terkejut ketika mendengar bahwa itu hanya dengan bantuan wali mereka. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Penjaga mereka adalah keberadaan suci di mata mereka, maha kuasa, tetapi mereka tidak tahu bahwa jika Zuoyu tidak memiliki kekuatan, dia bahkan tidak dapat melihat bayangan penjaga. Yang Yao mengeluarkan lebih dari selusin senjata. Semuanya adalah artefak perikelas menengah. Zuoyu mengambil pedang yang tampak biasa, dan Yang Kun mengeluarkan tombak kuning merah, dan yang lainnya segera bubar. Jika Anda mengalahkan lawan sampai menyerah, atau mengalahkan lawan sampai tidak berdaya untuk melawan, bahkan jika Anda menang, Zuoyu tidak memiliki kebencian dengan lawan, jadi tentu saja dia tidak akan melakukan serangan kebencian. Bahkan jika dia ingin melakukan serangan kebencian, makhluk tertinggi di sebelahnya dapat menghentikannya. Tentu saja, jika Yang Kun ingin membunuhnya, makhluk tertinggi pasti akan menghentikannya. Bagaimanapun, ini hanya pertempuran sederhana, dan tidak perlu membunuh lawan. Setelah yang lain menjauh dari Shen Guangkai di tengah, Yang Kun berkata, aku akan memberimu 3 trik. Zuoyu tersenyum, dan berkata, kalau begitu, maka kita tidak akan sopan. Tepat setelah dia selesai berbicara, dia menghilang. Yang Kun sedikit terkejut, berbalik dengan tajam, dan menusuk dengan keras. Lampu merah ditembakkan dengan ujung pistol, lampu merah ditembakkan dengan cepat memadat menjadi bola merah, dan kemudian meledak dengan keras. Meledak menjadi gelombang udara. Pukulan ini kuat, tetapi dia menusuk di udara. Yang Kun benar-benar merasakan bahwa Zuoyu tepat di belakangnya. Meskipun kecepatan ini mengejutkannya, dia berpikir bahwa kecepatan reaksinya tidak lambat, dan dia pasti bisa mengalahkan Zuoyu dengan satu pukulan, yang membuktikan kepada Zuoyu bahwa klan Guang mereka sangat kuat. Tapi kecepatan Zuoyu lebih cepat dari yang dia tahu, karena dia bisa merasakan bahwa Zuoyu tidak berteleportasi, tetapi hanya menggerakkan tubuhnya, tetapi kecepatannya terlalu cepat untuk dilihat orang, dan ketika dia bergerak, itu juga diam, tanpa ada fluktuasi. Setelah Yang Kun menusuk di udara, dia memusatkan perhatiannya pada sekelilingnya, dia merasakan sedikit fluktuasi di sisi kiri, dan kemudian dia menusuk lagi. Tetapi pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat meletus dari belakangnya. Zuoyu menggunakan kekuatan penghancur untuk melakukan serangan 7 kali lipat, dan menggunakan metode sihir Jue Pedang 9 Surga dalam proses menyalurkan kekuatan. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa pedang itu kuat, dan kekuatan yang menakutkan itu bahkan mengejutkan orang-orang di kejauhan. Zuoyu menikam dengan pedang, seolah-olah itu bisa menembus langit, dan seluruh menara cahaya suci sedikit bergetar. Bukan karena Zuoyu tidak mengontrol kekuatan dengan baik untuk membiarkan kekuatan meledak, tetapi momentum yang memaksa membuat kekuatan di sekitarnya bergetar, memengaruhi seluruh menara cahaya suci. Kuner, minggir. Seorang lelaki tua berkata dengan gugup. Semua orang bisa melihat bahwa pedang penusuk Zuoyu sangat lambat, tetapi Yang Kun tampaknya kehilangan kekuatan untuk bergerak, dan menatap kosong ke pedang penusuk itu. Flash! Yang Kun meraung, semburan cahaya putih keluar dari tubuhnya, dan seluruh platform cahaya suci diselimuti oleh cahaya putih ini. Tetapi cahaya putih menghilang dengan cepat, dan semua orang merasa lega karena mereka tahu bahwa Yang Kun telah melarikan diri. Zuoyu juga sangat terkejut, baru saja dia menggunakan kekuatan pedang yang dilepaskan oleh seni pedang 9 surga untuk menahan Yang Kun di tempatnya, tidak mungkin dia bisa mengelak, dan dia juga berencana untuk membunuh Yang Kun, tetapi dia hanya menggunakan kekuatan di ujung pedang untuk mengenai Yang Kun dan melukainya. Jika tidak, dia tidak akan bisa menggunakan kecepatan penuh seperti itu.
Namun siapa sangka saat ujung pedang hendak menusuk Yang Kun, tubuh Yang Kun berubah menjadi bola cahaya. Zuoyu baru saja menusuk bola cahaya tersebut. Setelah tusukan tersebut, cahaya tersebut meledak, dan Yang Kun menghilang. Berdiri di belakang Zuoyu, Yang Kun menunjukkan sedikit kepanikan di wajahnya. Dia tahu bahwa jika Zuoyu tidak sengaja melambat sekarang, dia mungkin telah dibunuh oleh Zuoyu. Jika dia tidak memiliki bakat klan cahaya dan berubah menjadi sinar cahaya untuk melarikan diri, setidaknya dia akan terluka parah sekarang. Tubuh Yang Kun tiba-tiba bersinar dengan cahaya, dan tombak panjang di tangannya juga bersinar dengan cahaya kuning merah. Pada saat ini, Zuoyu bisa merasakan energi aneh di belakangnya. Dia berbalik dengan tajam, mengayunkan pedang panjang di tangannya dengan dentang. Dia mengangkat pedang ke atas, dan mengenai kepala tombak yang tajam, menyebabkan getaran di angkasa. Cahaya putih yang berkedip membuat mata Zuoyu semakin sakit. Hei, bukankah kamu baru saja menyuruhku melakukan 3 gerakan? Aku baru saja melakukan 1 gerakan, dan kamu mulai melawanku. Zuoyu tersenyum, dan pada saat ini, dia juga sangat marah. Tubuh klan Guang dapat menembak seperti cahaya, dan dia akan menyerang, tetapi itu hanya menembus bola cahaya, jadi sulit untuk menyerangnya. Yang Kun sedikit tersipu, karena pukulan menakutkan Zuoyu barusan, dia lupa apa yang dia katakan tadi, tetapi jika dia ingin Zuoyu melakukan 3 gerakan, dia pasti akan kalah. Sungguh, sepertinya aku harus menunjukkan keterampilan rumah tanggaku. Aku tidak tertarik untuk menang atau kalah, tapi anak ini terlalu menjengkelkan. Dia ingin mengalahkanku dengan kekuatan supernatural bawaannya. Ini hanyalah mimpi. Aku bisa menggunakan kekuatan supernatural bawaanku untuk membuatnya menangis. Zuoyu berpikir dalam hatinya. Memasuki keadaan tidak sadar, dia hanya melakukan ini ketika dia menggunakan ilmu pedang tak disengaja, tapi menilai dari momentum yang terpancar darinya sekarang, itu bukanlah ilmu pedang tak sengaja. 9 postur sutian, 9 postur berturut-turut, menghancurkan 9 surga. Zuoyu mengucapkan kata-kata ini di mulutnya, dan melihatnya melangkah menuju Yang Kun langkah demi langkah. Tubuh Zuoyu dikelilingi oleh cahaya putih redup. Setiap kali dia mengambil langkah, platform cahaya suci yang besar akan bergetar. Pada saat ini, semua orang dikejutkan oleh momentum yang tak terlihat. Yang Kun menyaksikan Zuoyu selangkah demi selangkah seperti dewa, merasakan tekanan berat di pundaknya, dan ekspresinya menjadi bermartabat. Sebelumnya, dia benar-benar memandang rendah Zuoyu, tetapi sekarang Zuoyu tidak hanya memiliki kekuatan untuk mengalahkannya, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membunuhnya secara instan. Zuoyu bisa melakukannya sekarang, tetapi Zuoyu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Yang Kun mengguncang senjata panjangnya dan menembakkan cahaya putih ke arah Zuoyu. Pistol kuning merah memadatkan cahaya merah dan terlihat sangat kuat, tetapi baru saja mencapai Zuoyu. Zuoyu dengan lembut melambaikan pedangnya, dan dia memblokir serangan positif Yang Kun. Kasual yang sama, sepertinya tulisan ringan, yang mengejutkan Yang Kun. Serangan kuatnya diselesaikan dengan tangannya. Serangan Yang Kun tidak berhasil, dia mundur lagi. Saat ini Zuoyu dan dia hanya berjarak sekitar 20 langkah, tetapi pada saat itu, tubuh Zuoyu tiba-tiba menghilang. Semua orang hanya mendengar Yang Kun berteriak. Zuoyu berdiri di depan Yang Kun, Zuoyu memegang pedang di satu tangan, pedang telah menembus tubuh yang mengantuk. Tetapi hanya tulang rusuk kiri, itu bukan titik kritis. Langkah pertama. Zuoyu bergumam, menghunus pedangnya dengan keras, darah menyembur keluar, matanya melebar karena kantuk, dia tidak percaya bahwa dia ditusuk oleh pedang. Pada saat itu, Zuoyu sepertinya menghilang tiba-tiba. Dan kemudian muncul di depannya lagi dan memukulnya dengan pedang. Zuoyu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menginjak kakinya dengan keras, seluruh altar cahaya suci bergetar hebat. Momentum yang dilepaskan oleh pedang saat ini sepertinya mampu memotong langit. Tepat ketika Zuoyu hendak menebang, tombak di tangan Yang Kun jatuh, dan dia berteriak dengan lemah, "Aku menyerah." Semua orang menghela nafas lega ketika mendengar 3 kata ini. Yang Kun melihat bahwa Zuoyu memegang pedang tinggi-tinggi, penuh cacat di sekujur tubuhnya, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia dapat mengambil kesempatan untuk menusuk Zuoyu dengan cara ini, karena dia tahu bahwa selama dia menusuk, dia akan disayat dengan pedang, dan dia tidak boleh menusuk Zuoyu. Jika dia tidak menusuk, bahkan jika dia mengelak, dia pasti akan dipukul oleh Zuoyu. Zuoyu tersenyum sedikit,
memulihkan sikap aslinya, dan berkata, dunia luar sangat mengasyikkan, kamu harus pergi dan melihat lebih banyak, dan sebagai manusia, jangan terlalu sombong. Tidak ada hal mutlak di dunia ini, dan aku tidak berani mengatakan bahwa aku adalah eksistensi yang tak terkalahkan dalam kekuatan Tianjun. Setidaknya sepengetahuanku, masih ada beberapa orang yang bisa mengalahkanku. Zuo Yu mengatakan ini kepada anak muda Guangzhou. Yang Kun mengangguk dan berkata, terima kasih. Meskipun saya kalah, saya mendapat banyak. Saya pasti akan pergi ke dunia manusia untuk melihatnya di masa depan. Saya juga ingin berterima kasih. Jika bukan karena Anda, saya mungkin telah ditelan oleh kejahatan sekarang. Zuo Yu sangat ingin kembali ke Gunung Qiki untuk melihat-lihat, jadi dia tidak berhenti, melepaskan astrolabe, dan terbang menjauh dari platform cahaya suci, meninggalkan matahari yang membawa cahaya bagi manusia. Setelah Zuo Yu pergi, orang-orang klan Guang tiba-tiba mendengar suara, kalian semua menungguku di aula, ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Orang tua yang mengukir gajah, penjaga klan Guang, yang berbicara. Ngomong-ngomong, aku akan menghancurkan gerbang Xian. Aku tidak tahu di mana supri mereka. Akan sangat berbahaya jika mereka pergi ke surga, kata Zuo Yu. Kami dimusnahkan oleh klan Guang. Ketika kamu berkelahi, aku mendengar seorang gadis kecil berkata bahwa kamu lebih kuat dan tampan daripada lelaki tua berjubah ungu yang mereka lihat terakhir kali. Roh pohon itu tertawa. Zuo Yu tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya, dan kemudian berkata, 9 bentuk penghukum surgaku berakhir hanya setelah yang pertama, aku benar-benar kesal. Bab 748 Krisis Istana Bulan. Astrolabe Istana Bulan terbang menuju bintang lavender kecil, yang merupakan tempat sekte Xian membangun sektenya. Itu sangat dekat dengan matahari, jadi ketahanan panas sekte Xian ini juga sangat kuat. Metode kultivasi mereka sama dengan klan cahaya. Mereka perlu menyerap cahaya yang kuat dari matahari, dan kemudian menyempurnakannya menjadi kekuatan yang dapat dilepaskan untuk menyerang kapan saja. Zuo Yu terbang dari matahari selama sekitar 10 hari sebelum tiba di bintang ungu kecil ini. Ada beberapa gunung rendah di atasnya, dan ada gua di pegunungan. Orang-orang dari sekte mata jahat itu tinggal di atasnya, dan mereka tidak membangun sekte apapun. Ketika astrolabe terbang, itu bersinar dengan sinar warna-warni, sehingga orang-orang dari sekte Xian dapat melihatnya dari kejauhan, dan mereka keluar dari gua satu demi satu. Siapa itu? Seorang pria besar berjubah ungu berteriak, matanya yang gelap bersinar dengan cahaya ungu yang redup. Zuo Yu hanya mencibir, astrolabe terbang ke arah orang itu seperti kilat, begitu cepat sehingga orang itu tidak bisa mengelak sama sekali, dan terkena astrolabe, dan ketika astrolabe mengenai. Zuo Yu mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala pria itu. Bagaimana mungkin penguasa surgawi dari sekte Xian dihabisi? Xianmen lainnya terkejut dan marah saat melihatnya. Mereka menembakkan cahaya ungu dari mata mereka dan menyerang Zuo Yu, tetapi yang mengejutkan mereka, target yang mereka serang tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan bayangan hitam di belakang. Bukan karena Zuo Yu menghilang, tetapi Zuo Yu menggunakan kekuatan supernatural bawaannya untuk mengubah dirinya menjadi bayangan. Saat semua orang terkejut, bayangan itu melintas dan muncul di depan Dewa Surgawi, lalu pedang hitam muncul dan mematahkan pinggang pria itu. Serangan Zuo Yu terlihat sederhana, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Terlebih lagi, pedang bayangan langit di tangannya dianggap sebagai senjata dewa, dan kekuatan fisiknya juga setingkat senjata peri kelas menengah. Bahkan jika dia menyerang dengan santai, kekuatannya sangat menakutkan. Jenis Tianjun yang tidak memperhatikan kultivasi tubuh fisik ini seperti tahu di mata Zuo Yu, dan dia bisa dibunuh dengan mudah. Zuo Yu, yang berubah menjadi bayangan hitam, berjalan melewati kerumunan, dan segera jatuh selusin orang dari sekte Xian. Orang-orang ini hanya bisa menyerang pedang Zuo Yu, hanya pedang hitam yang merupakan benda padat, tetapi cahaya ungu Xian yang mereka banggakan tidak berpengaruh sama sekali pada pedang ini. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang hitam menyerang dengan cepat, dan tidak bisa menahannya. Teriakan dari bintang ungu kecil hanya berlangsung sebentar, dan kemudian mereda. Sekelompok lampu warna-warni yang bersinar terbang menjauh dari bintang kecil itu, dan Zuo Yu dengan mudah menghapus pintu mata jahat itu. Perjalanan pulang yang panjang hampir berakhir. Zuo Yu dapat melihat kabut putih dari 9 surga. Dia masih berada di langit yang sangat tinggi,
dia melihat ke pegunungan Qiki, hanya untuk menemukan bahwa 4 di antaranya tampaknya diselimuti cahaya transparan, hanya Gunung Haofeng, Gunung Tianshan, dan Gunung Changlei yang tidak. Melihat ini, dia terkejut, dia bisa membayangkan bahwa kekuatan jahat itu akan menyerang gunung aneh lainnya yang tidak mematuhinya, dan sekarang dia melihat bahwa memang demikian. Saudari Huofeng, saya kembali, apa yang terjadi? Zuo Yu mencubit jimat pembawa pesan dan bertanya, tetapi dia tidak mendapat jawaban setelah menunggu lama. Keempat gunung aneh itu telah ditutup, dan ruang di dalamnya tidak bisa sama dengan di luar, jadi Huofeng tidak dapat menerima pesanmu. Pembatasan kuat semacam ini tidak dapat dipatahkan bahkan oleh makhluk tertinggi yang bekerja sama. Saya pikir itu harus berasal dari formasi besar Xingxiu Tianji, yang berhasil dikendalikan oleh pegunungan hari itu, kata roh pohon. Arai surgawi Xingxiu berada di surga ke-6, Zuo Yu tidak dapat melihatnya dari surga ke-9 karena jaraknya terlalu jauh darinya, tetapi dia tidak tahu mengapa arai Xingxiu Tianji yang begitu jauh dapat menyegel 4 gunung aneh ini. Seharusnya kekuatan yang dilepaskan bersama oleh bintang-bintang yang mengelilingi 4 gunung aneh ini. Gunung-gunung aneh ini hanya memakai 9 surga, dan ada banyak bintang di dekatnya, dan susunan Xingxiu Tianji dapat menjadikan beberapa bintang milik mereka, kata roh pohon. Formasi Xingxiu Tianji terlalu menakutkan. Zuo Yu berkata dengan sungguh-sungguh, dia juga bisa merasakan kekuatan bintang yang kuat sekarang. Mereka tidak menyerang keempat gunung aneh ini, mereka hanya menjebaknya sementara. Apa niat mereka? Zuo Yu merasa sangat bingung. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan buru-buru mengeluarkan jimat pembawa pesan. Rongrong, bagaimana istana bulan sekarang? Zuo Yu menatap bulan purnama tidak jauh dari sana, bulan tidak terlalu jauh dari Jiu Chongtian, jika kamu ingin menyerang, itu tidak terlalu sulit. Kami diserang oleh sekelompok orang, termasuk Istana Naga, Klan Dewa, 3 gunung aneh, dan sejumlah kecil penjaga surgawi. Mereka dipimpin oleh 4 makhluk tertinggi. Sekarang istana bulan kami dilindungi oleh formasi besar. Mereka tidak dapat menerobos untuk sementara waktu. Kami ingin menunggu dukungan, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya tidak dapat menghubungi Huofeng, dan saya tidak dapat berteleportasi ke pavilion Tongtian. Sepertinya mereka semua harus diblokir. Tunggu, aku akan memanggil seseorang. Jawab Zuo Yu, mengubah dirinya dan astrolabe menjadi bayangan hitam dan menukik ke arah gunung 10.000 binatang. Yu Ji dan yang lainnya semua berada di Istana Bulan, memegang senjata, menatap serangan gila ribuan orang di udara, tetapi serangan mereka diblokir oleh formasi besar di sini. Yu Ji juga lega ketika dia mengetahui bahwa Zuo Yu telah kembali. Jika tidak ada bantuan, bahkan jika Istana Bulan mereka bisa menang, kerugiannya akan sangat berat. Pada saat ini, kekuatan supernatural transformasi bayangan Zuo Yu semakin kuat, dan dia tidak membutuhkan bantuan dari bocah jiwa 5 elemen, atau menara ruang waktu konstelasi, sehingga dia dapat dengan mudah menembus segel dan memasuki gunung 10.000 binatang. Memasuki Gua Huofeng, Zuo Yu segera melihat 3 wanita cantik di aula, wajah mereka penuh kecemasan. Ketika mereka melihat Zuo Yu, mereka segera berdiri, dan ketegangan di wajah mereka segera menghilang. Zuo Yu melihat bahwa Huang Ying dan Yan Xiaolei baik-baik saja. Menilai dari fluktuasi kekuatan yang mereka pancarkan, mereka telah menjadi sangat kuat. Huang Ying berpakaian seperti Huofeng saat ini, dengan jubah bulu phoenix merah menyala di bagian luar dan rok merah ketat di bagian dalam, menguraikan tubuh anggunnya. Berbeda dari Huofeng, Huang Ying tidak memiliki temperamen yang mulia dan glamor, tetapi seorang wanita dewasa dan menawan dengan sedikit kenakalan, dengan hanya senyum tipis dan menyanjung di wajahnya, sementara Yan Xiaolei, yang mengenakan gaun putih, masih terlihat polos dan imut, dan terlihat sangat murni. Tetapi Zuo Yu tahu bahwa Yan Xiaolei ini bukan lampu hemat bahan bakar, tidak hanya membunuh dengan tegas, tetapi juga pandai membodohi orang. Xiaolei, aku lega kamu baik-baik saja, Huang Ying kecil. Zuo Yu berjalan mendekat, membelai pipi mereka, dengan senyuman di wajahnya. Zuo Yu membawa ketiga wanita itu bersamanya, dan menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan, mengubahnya menjadi bayangan hitam, dan kemudian menembus batasan itu. Cepat pergi, aku akan pergi ke Pulau Shaixing untuk menemukan rubah kecil Shanshan. Kata Zuo Yu, dia tahu bahwa selama Huofeng pergi ke sana, tekanan Yue Ji akan sangat berkurang.
Tepat ketika dia selesai mengatakan ini, api keluar dari tubuh Huang Ying, terbang keluar seperti sinar api, dan sekelompok besar wajah merah yang menyilaukan tiba-tiba meledak di kejauhan, seperti matahari yang terik, dan Zuoyu tertegun. Zuoyu memandang Huo Feng dan memastikan bahwa Huo Feng tidak berubah, jadi dia yakin ini adalah Huang Ying kecil. Huang Ying kecil telah berhasil berevolusi, dan Zuoyu juga sangat bersemangat saat ini. Tetapi menilai dari ukuran tubuhnya, kekuatan Huang Ying kecil setidaknya adalah level tertinggi. Dan dia telah menjadi yang tertinggi hanya dengan berevolusi. Ada burung dewa lain, burung phoenix, di dunia, tetapi belum setingkat kaisar. Haruskah aku tetap memanggilmu Little Huang Ying? Zuoyu tertawa. Tentu saja, aku akan selalu menjadi Huang Ying kecilmu, bos. Zuoyu dapat mendengar suara halus Huang Ying kecil dengan sangat nyaman, itu memang suara Huang Ying. Gadis kecil, aku menjadi panas ketika melihat anak ini. Aku belum menunjukkannya padanya. Apa yang kamu pamerkan? Cepat! Mainkan, dan semua bosmu akan berada dalam bahaya. Huo Feng tersenyum dan mengutuk, dan Yan Xiaolei terbang ke bulan purnama. Zuoyu menyaksikan Phoenix api yang perkasa mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang menjauh, menyeret nyala api yang panjang, merasa sangat tersentuh di hatinya, diam-diam memikirkan bagaimana rasanya tidur dengan dua Phoenix api telanjang di lengannya di masa depan. Apa yang kamu pikirkan? Cepat dan ambil Xingdao. Pikiran Zuoyu muncul di benak Huo Feng, dan kemudian dia menukik ke astrolabe dengan senyum di wajahnya. Di Pulau Zaising, banyak orang mengeluh, karena mereka telah disegel selama lebih dari 10 hari, dan pada saat ini mereka tiba-tiba melihat bayangan hitam terbang turun dari atas, dan segera bayangan hitam itu berubah menjadi pria tampan, dan semua orang bersorak. Ini bos anggur. Semua orang berteriak. Zuoyu telah pergi selama hampir 2 tahun. Dia tidak tahu bahwa labu tua itu merekrut banyak pemabuk. Selama para pemabuk ini bergabung dengan Paviliun Tongtian, mereka bisa mendapatkan diskon untuk minum. Setelah mendengar berita ini, banyak pembudidaya biasa segera pergi ke sekte Paviliun Tongtian untuk mengantri untuk menerima penilaian dari pemilik kecil itu. Sekarang, 30% dari toko-toko di seluruh Star Peking Island telah diubah menjadi hotel, yang semuanya menjadi milik Paviliun Tongtian. Sekarang Pulau Star Peking ini dapat diubah namanya menjadi Pulau Tongtian, atau Jiudao. Jangan khawatir, semuanya. Aku tidak akan bisa melanggar batasan ini untuk sementara waktu, tapi aku yakin kekuatan jahat ini telah bergabung. Semua orang aman di sini, jadi jangan khawatir. Teriak Zuoyu, membiarkan pesannya menyebar ke seluruh pulau, dan kemudian bergegas ke Paviliun Tongtian. Bai Shanshan sedang berjalan mondar-mandir di halaman belakang, terlihat sangat cemas. Suami! Bai Shanshan terbang ke pelukan Zuoyu. Zuoyu tersenyum, mencubit wajah Bai Shanshan, dan berkata, "Bos kecil, tolong segera kumpulkan sekelompok orang Tianjun dan Xuanxian Jiu Songtian, kami akan membunuh Jiu Tian dan memberikan pukulan berat kepada kekuatan jahat itu, cepatlah." Bab 749 memadamkan Tuan Jahat. Bai Shanshan segera menjadi bersemangat ketika dia mendengarnya. Meskipun dia belum tahu tentang serangan di Istana Bulan, ketika dia mendengar bahwa dia akan menghadapi kekuatan jahat itu, dia segera bersemangat dan lari dari Paviliun Tongtian. Zuoyu datang ke puncak Paviliun Tongtian, melihat labu tua itu minum dengan santai, dan ingin menendangnya. "Labu tua, tidak sulit untuk mematahkan batasan ini dengan kemampuanmu, kan? Istana Bulan sedang diserang sekarang." Labu tua itu tersenyum dan berkata, "Aku tahu." "Kamu tahu?" "Jangan khawatir, aku tahu para wanita dari klan bulan itu bisa melawan untuk sementara waktu, jadi aku memberitahu Kaisar Iblis Surgawi dan Kaisar Langit Kekacauan Laut Abadi, mereka mengirim orang ke Istana Bulan, seharusnya sudah hampir sampai." Labu tua itu tertawa. Mendengar kata-kata ini, Zuoyu langsung tersenyum dan mengeluarkan anggur untuk labu tua itu. "Pergi ke matahari?" Labu tua bertanya. Zuoyu mengangguk. "Lihat gajah itu?" "Gajah?" Zuoyu menggelengkan kepalanya, dia hanya melihat seorang lelaki tua yang mengukir gajah. "Penjaga Guangzhou adalah seekor gajah," kata labu tua. Zuoyu tiba-tiba menyadari dan mengangguk, "Saya akan membicarakan detailnya nanti, saya akan membawa orang ke Istana Bulan." Kemudian, dia datang ke halaman belakang, dan Bai Shanshan sudah mengkhawatirkan 10 Raja Surgawi dan lebih dari 100 Xuanxian Jiu Chongtian.
Zuoyu melepaskan astrolabe, membuat astrolabe lebih besar, membiarkan orang-orang ini naik, dan Bai Shanshan juga melompat. Bagaimana dia bisa melewatkan hal yang begitu baik? Tunggu sebentar dan aku akan membuka blokir pegunungan Qishan yang diblokir itu. Meskipun aku telah tunduk pada beberapa batasan, masih mungkin untuk membatalkan batasan ini, Labu Tua berteriak dari atas, wajahnya penuh senyuman. Zuoyu tertawa, dan mengendalikan astrolabe untuk terbang menjauh dari Star Peaking Island dalam sekejap mata. Ketika dia hendak melewati batasan, dia menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan untuk membuat semua orang di astrolabe menghilang. Tentu saja, itu hanya sesaat, dan sesaat sudah cukup. Labu Tua itu tahu bahwa kekuatan jahat itu akan menyerang Istana Bulan, jadi setelah 4 gunung aneh itu diblokir, kekuatan jahat itu sengaja menunggu beberapa hari, melihat tidak ada yang bisa menghancurkannya, jadi mereka mengirim pasukan yang baik untuk menyerang Istana Bulan. Istana Bulan sangat penting bagi Zuoyu, dan juga merupakan kekuatan yang sangat kuat. Labu Tua juga diam-diam menghubungi 2 raksasa Kei Xianhai dan Tian Moyu, dan meminta mereka untuk diam-diam mengirim orang untuk mengepung kekuatan jahat dan mengalahkan mereka. Bahkan jika Zuoyu tidak kembali, Istana Bulan akan aman dan sehat, dan kekuatan jahat itu akan musnah. Kota yang indah dan anggun di atas bulan adalah tempat tinggal klan bulan, tetapi langit di atasnya dipenuhi dengan orang-orang gelap, dan di antara mereka ada seekor burung besar yang berkobar dan melolong dari waktu ke waktu. Zuoyu berdiri di astrolabe, melihat ke kejauhan, dan mengutuk dengan suara rendah, "Sialan, Yang Mulia Iblis bermata satu membawa 100.000 pasukan iblis lapis baja, dan 5 makhluk tertinggi di Kei Xianhai membawa 1.000 surga ke-9 abadi yang mendalam, dan 20 dewa surgawi, apa-apaan ini?" Fakta bahwa 100.000 iblis datang ke 9 surga tidak berarti bahwa mereka semua adalah kekuatan dari 9 surga abadi yang mendalam, tetapi bahwa satu mata Ed Demon Venerable membawa mereka dengan senjata sihir, dan hal yang sama berlaku untuk mereka yang memiliki kekuatan jahat. 100.000 pasukan iblis lapis baja adalah kekuatan yang sangat kuat dari Yang Mulia Iblis bermata satu. Terakhir kali dia memimpin pasukan iblis untuk meratakan semua istana di bawah istana Shen-Tian, jadi dia melawan kekuatan jahat. Ribuan orang dari kekuatan jahat dikelilingi oleh lebih dari 100.000 orang, dan sekelompok besar orang dari pegunungan aneh datang di belakang mereka, ini dibawa oleh raksasa pegunungan aneh yang baru saja membuka segilnya, mereka semua diberitahu oleh Labu Tua. "Haha, tidak perlu bertarung, mereka akan hancur." Zuoyu tertawa terbahak-bahak, cahaya astrolabe yang bersinar juga sangat mempesona, dan dia juga sosok yang terkenal. Bai Shanshan melihat Yan Xiaolei dan Huo Feng dari kejauhan, dan juga terbang, karena dia sudah menduga bahwa Phoenix api besar diubah oleh Huanging kecil. Dia mengobrol sesuatu dengan Huo Feng. Dia benar-benar berpikir bahwa Huanging tidak dapat berubah kembali menjadi bentuk manusia. Kekuatan jahat itu semuanya berpakaian hitam dan berkerudung hitam, tetapi kekuatan mereka terlihat dari serangan yang mereka lepaskan. Saat ini, mereka dikelilingi oleh sekelompok orang seperti itu, dan mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Jika mereka melawan, mereka akan mati begitu saja. Orang-orang yang datang ke sini saat ini paling terkejut dengan Phoenix besar, terutama yang tertinggi, karena mereka dapat merasakan bahwa aura yang dipancarkan oleh Phoenix api bukanlah Phoenix api yang mereka kenal. Orang lain yang tidak ada di sana hanya berpikir bahwa Phoenix api adalah tubuh utama dari Phoenix api, dan Phoenix api yang berdiri di sebelahnya adalah klon. Lagi pula, di mata mereka, hanya ada satu Phoenix api. Meskipun makhluk tertinggi itu sulit menerima kenyataan bahwa ada Phoenix api lain, faktanya tepat di depan mereka. Mereka juga tidak tahu dari mana datangnya Phoenix api. "Apakah kamu mengenakan pakaian hitam karena kamu takut dikenali?" Ada lebih dari 7.000 orang secara total, dan mereka terlalu tak tahu malu untuk menyerang Istana Bulan dengan hanya 3.000 wanita. Zuoyu terbang di atas astrolabe, dan dia bisa melihat Yuji dan yang lainnya di langit. 7.000 orang ini dipimpin oleh 4 makhluk tertinggi, mereka tidak mengatakan apa-apa saat ini, dan mereka masih takut, karena mereka mengatakan bahwa kelompok orang yang mereka hadapi sekarang berada di luar kemampuan mereka untuk menghadapinya. "Kekuatan kelompokmu tidak buruk. Jika kamu tidak ingin mati, kamu dapat tunduk kepada kami dan membuat kontrak dengan kami, sehingga kamu dapat bertahan hidup," kata Zuoyu, lalu dia melihat makhluk tertinggi dan meminta pendapat mereka.
Makhluk tertinggi ini juga setuju. Ini adalah cara terbaik untuk menyelamatkan mereka dari pemborosan energi. Saya setuju. Kekuatan jahat tertinggi akan datang, dia tidak dapat melarikan diri, dan sekarang hanya ada satu cara untuk bertahan hidup, dan mereka akan memilih cara ini. Sekelompok pria berbaju hitam semuanya membuat keributan, karena makhluk tertinggi mereka dapat menurunkan sosok mereka secara alami tidak perlu peduli tentang apapun, jadi mereka semua setuju untuk menyerah. Shan Shan, biarkan api neraka membakar Tian Wei sampai mati, kamu tidak bisa membiarkan orang-orang ini hidup. Zuo Yu berkata dengan dingin, dia telah melihat metode kultivasi Tian Wei sebelumnya, tidak peduli pria, wanita, tua atau muda, mereka akan menangkap semua daging dan darah untuk kultivasi. Bai Shanshan keluar, api putih menari-nari di matanya, dia menjerit genit, dan merentangkan tangannya, bola api putih besar keluar dari dadanya, terbang seperti naga api, dan kemudian api neraka putih meledak, berubah menjadi beberapa bola api kecil. Secara otomatis mencari target mereka untuk dibakar. Di antara 7.000 orang berbaju hitam, lebih dari 300 orang dibakar dengan api putih, dan mereka semua berteriak. Api neraka semuanya bersifat spiritual, dan mereka dapat memilih siapa yang ingin mereka bakar. Yang lain diam-diam lega melihat bahwa api yang mengerikan ini tidak membakar diri mereka sendiri. Jika mereka melawan, jenis api ini saja sudah cukup bagi mereka untuk minum sepanci. Kami tidak membutuhkan orang di Keisianhai, jadi serahkan saja padamu, kata makhluk tertinggi di Keisianhai. Kami tidak menginginkan mereka dari Istana Naga dan Protos. Kata yang mulia iblis bermata satu dari ras iblis, dan Huayanshan dan Zihuashan juga mengatakan hal yang sama, mereka hanya menginginkan para murid Kishan dan makhluk tertinggi itu. Karena itu masalahnya, aku akan memberikan supremes itu untukmu, dan aku akan memberikan yang dari Istana Naga dan Protos. Zuo Yu tertawa. Segera, kelompok orang ini terbagi, Zuo Yu mendapatkan lebih dari 1.500 orang, 1.000 milik Istana Naga, dan 1.000 milik Protos. Isi kontraknya bukan untuk mengkhianati dan benar-benar mematuhi perintah, jadi Zuo Yu tidak khawatir orang-orang ini akan memberontak. Ketika kontrak selesai dan semua orang hendak pergi, mereka tiba-tiba mendengar ledakan tawa yang ganas. Hari ini aku pasti akan menghancurkan klan bulan, dan itu juga sinyalku ke seluruh surga bahwa Raja Iblisku akan mendominasi surga. Aku sudah lama tahu bahwa kelompok sampah ini takut mati, jadi aku tidak optimis tentang mereka. Suara ini terdengar sangat jelek, membuat orang merasa tidak nyaman. Raja Iblis sudah menjadi pemimpin kekuatan jahat terkenal. Bahkan jika Raja Naga dibangkitkan, mereka semua mungkin berada di bawah kendalinya. Kamu kurang ajar. Aku ingin melihat apa yang kamu gunakan untuk melawan kami. Orang-orang dari klan bulan tidak akan pernah kehilangan sehelai rambut pun hari ini. Kata yang mulia iblis bermata satu dengan keras, dan 100.000 pasukan iblis di belakangnya juga berteriak serempak, suara mereka mengguncang langit dan mengguncang hati mereka. Yang mulia, biarkan mereka melihat betapa kuatnya dirimu. Suara Kaisar Iblis mengenang, dan tiba-tiba 5 pria berjubah hitam muncul di atas istana bulan, dan mereka semua memegang pedang panjang jahat di tangan mereka. Melihat ini, Zuo Yu berteriak, "Bajingan, maka jangan pernah berpikir untuk menghancurkan istana bulan." Sebuah token giok terlempar keluar, dan semburan cahaya keemasan menyala, dan 10 penguasa jahat yang baru saja mengayunkan pedang hendak menyerang, tetapi tertegun oleh penghalang. Ketika mereka bereaksi, istana bulan menghilang, dan sebuah menara besar berlantai 9 muncul di depan mereka. Rongrong, keluarkan Supreme MU. Zuo Yu memegang jimat itu dan mengirim pesan ke Yuji. Ketika Yuji melihat tuan jahat itu menyerang barusan, dia sangat khawatir. Dia telah membuat persiapan untuk melindungi orang-orang klan bulan dengan segala cara, tetapi pada saat itu cahaya keemasan menyala, dan setelah cahaya keemasan menghilang, mereka menemukan bahwa seluruh istana bulan berada di ruang putih, dan ada sebuah pintu di depan. Dari mana mereka dapat melihat langit berbintang di luar dan tanah terpencil di atas bulan. Kuil Zuo Yu sudah sangat besar, apalagi istana bulan kecil. Selama dia mau, dia juga bisa meletakkan bulan di dalamnya. Dia juga berencana menamai kuil ini Pavilion Tongtian sebagai hotel besar untuknya, tetapi sekarang tidak mungkin. Karena dia masih membutuhkan kuil ini sebagai senjata ajaib untuk pertahanan. Bab 759 Ketenangan Bawah. Ketika kuil bawah 9 neter keluar,
Semua orang terkejut, dan para pemuja jahat itu bahkan melepaskan bola energi hitam, membombardir kuil. Tetapi sebelum mengenai kuil, kekuatan mengerikan itu menghilang. Yue Ji, Hong Yan, dan beberapa wanita tua berjalan keluar dari pintu di lantai pertama kuil, memelototi para tetua yang jahat. Tanpa kuil ini, Istana Bulan akan rusak parah sekarang. Ayo pergi bersama, jangan biarkan orang-orang jahat ini kabur. Zuo Yu meraung, dan Phoenix api besar adalah yang pertama menanggung beban, mengepakkan sayapnya dan terbang. Huo Feng, Huo Fen, dan Zhao Kuang mengikuti di belakang Huang Ying. Melihat sekelompok besar makhluk tertinggi melepaskan energi yang kuat, semua orang bersiap untuk menahan ledakan kekuatan. Tidak butuh waktu lama untuk serangkaian suara gemuruh meledak, dan sekelompok cahaya menyilaukan menyala pada saat yang sama. Untungnya, ada sebuah kuil untuk menahan sebagian besar ledakan kekuatan. Jika tidak, Istana Bulan akan terpengaruh, tetapi seluruh bulan masih bergetar hebat, menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan yang baru saja meledak. Itu hanya gelombang serangan, dan para tetua jahat itu tidak bisa menahan diri. Mereka semua memar akibat serangan itu, dan dua tangan dan kaki mereka hancur berkeping-keping. Meskipun tidak ada dari para tetua jahat ini yang mati, mereka semua terluka parah. Kembalilah. Kaisar Iblis tidak menyangka bahwa Zuo Yu akan mengirimkan kuil seperti itu untuk melindungi Istana Bulan. Dengan kuil ini, makhluk tertingginya tidak akan dapat menghancurkan Istana Bulan dalam waktu singkat. Tepat ketika semua orang hendak menyerang, tubuh 5 master jahat tiba-tiba berubah menjadi 5 garis cahaya abu-abu, dan mereka akan terbang ke celah angkasa di kejauhan. Ingin pergi? Zuo Yu mencibir, dan astrolabe menyala, menghentikan tuan jahat itu. HMPH, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita semua yang tertinggi, kamu hanya ingin menghentikan kita? Seorang yang mulia mengayunkan pedang hitam di tangannya, dan menikam Zuo Yu seperti kilat, tetapi Zuo Yu berubah menjadi bayangan hitam pada saat itu, dan pada saat yang sama sepotong kain hitam muncul entah dari mana, menutupi beberapa yang mulia yang hendak menyerang Zuo Yu. 9 neter menelan besar, pergi ke api penyucian 9 neter. Teriak Zuo Yu keras, aura dingin keluar dari jubah 9 neter, membuat semua orang gemetar. Mereka tidak tahu mengapa Zuo Yu bisa melepaskan Yin Qi yang begitu mengancam. Saudari Huo Feng, bantu aku, lukai jiwa dan jiwa yang baru lahir dari orang-orang ini, cepatlah. Zuo Yu berpikir dalam hatinya, dan menyampaikannya kepada Huo Feng. Phoenix api yang memegang Excalibur air mata api melintas, melambaikan pedang, dan nyala api semerah darah melintas, hanya menyisakan bayangan merah samar, dan beberapa master jahat juga meraung, tetapi ketika Fire Phoenix terus menyerang dengan pedang. Campuran panas terik dan dingin memuntahkan ke segala arah, suara dari 5 master jahat secara bertahap melemah, dan jiwa mereka semua tersedot ke api penyucian Jiuyo oleh Zuo Yu. Zuo Yu menjentikkan jubah Jiuyo dan menghela nafas lega. Baru saja dia berpikir bahwa jiwa dari 5 tetua jahat telah terluka parah, jadi dia pergi untuk melahap jiwa mereka, tetapi dia tidak menyangka bahwa jiwa dari 5 tetua jahat ini sangat kuat, jadi dia meminta Huo Feng untuk datang membantu. HMPH, jangan berani di masa depan, ini sangat berbahaya, gumam Huo Feng dalam hatinya. Supremasi dari 5 kaisar iblis menghilang begitu saja, dan semua orang tidak tahu bagaimana Zuo Yu berhasil menyingkirkan mereka. Metode ini terlalu menakutkan. Lagi pula, Zuo Yu adalah Raja Surga, jadi dia yang tertinggi, dan masih ada 5, meskipun dia terluka parah. Zuo Yu, kamu. Tidak heran kamu bisa membuat Kaisar Naga itu menghilang. Ternyata kamu memiliki artefak Dewa Kematian 9 neter. Aku pasti akan membalas dendam hari ini. Selamat tinggal. Raja Iblis berkata dengan marah. Dunia tiba-tiba menjadi sunyi, Kaisar Iblis pergi. Kebanyakan dari mereka yang datang tidak perlu bergerak, dan melihat begitu banyak makhluk tertinggi yang terkenal bergerak, itu tidak sia-sia. Lihat ke bawah, seseorang berteriak pada saat ini. Semua orang melihat ke bawah, hanya untuk melihat 3 gunung aneh bergetar hebat secara normal, dan kemudian 3 gunung aneh dan paviliun Tianjun ditutupi oleh awan besar cahaya putih, dan kemudian cahaya putih berangsur-angsur memudar, dan akhirnya menghilang. Bersama dengan 3 gunung aneh dan paviliun Tianjun menghilang. Ketiga gunung aneh ini adalah Tianshan, Huayanshan, dan Haofengshan. Mereka sudah termasuk dalam garis kejahatan, jika mereka terus tinggal di sini,
Cepat atau lambat mereka akan dimusnahkan oleh 3 gunung aneh lainnya, dan sekarang musuh mereka bukan hanya 3 gunung aneh Anda, tetapi juga lautan peri yang kacau balau, dan iblis yang kuat. Saya pikir mereka semua harus pindah ke tengah medan bintang jahat. Ada formasi besar bintang dan langit yang dapat melindungi mereka dengan sangat baik. Sepertinya kita harus memperkuat pertahanan kita, kata Zuoyu. Setelah 3 gunung aneh dipindahkan, seluruh langit terkejut, dan tempat mereka dipindahkan adalah lautan abadi, yaitu, ada banyak bintang dan langit di surga ke-6 di atas posisi itu. Mengetahui bahwa kekuatan jahat telah mengendalikan formasi yang begitu kuat, Zuoyu dan yang lainnya merasa sangat berat. Raja Iblis bermata satu dan orang-orang dari Keye Xianhai juga pergi satu demi satu, kembali untuk melaporkan apa yang terjadi di sini. Huang Ying telah berubah menjadi wujud manusia, dan telah diseret ke Istana Bulan oleh Bai Shanshan, mengobrol dengan adik perempuannya, memamerkan identitas Huang Ying. Zuoyu mengambil kembali kuil itu, menyapa para wanita itu, dan bergegas kembali ke Paviliun Tongtian. Di atap Paviliun Tongtian, Zuoyu memandangi pegunungan aneh di kejauhan. Labu Tua, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka memiliki pertahanan yang sangat kuat, dan sangat sulit bagi kita untuk menyerang mereka, sementara pertahanan kita sangat lemah dan terpencar. Misalnya, pulau-pulau lain dengan mudah diserang oleh makhluk tertinggi mereka, kata Zuoyu. Ini benar-benar merepotkan. Paviliun Tianjun juga termasuk dalam kekuatan jahat itu, tetapi pihak kita berantakan. Mungkin pulau-pulau itu akan dengan mudah dikendalikan oleh mereka. Meskipun pulau-pulau itu adalah kekuatan terbawah di surga, mereka bukanlah orang jahat. Jika mereka dikendalikan dan berkonflik dengan kita, maka kita harus menghadapinya. Labu tua itu tidak ada hubungannya sekarang. Zuoyu berpikir sejenak, dan berkata, Hulu tua, kamu panggil semua raksasa dan pemilik pulau dari kekuatan lain ke sini, lalu kamu diskusikan bagaimana memindahkan semua pulau ke sini. Jika kamu tidak mau, kamu akan dikendalikan oleh kekuatan jahat di masa depan. Saat menghadapi kami tidak akan pernah lunak. Itu satu-satunya cara untuk pergi. Kumpulkan semua orang di sekitar 4 gunung aneh ini, lalu bergandengan tangan untuk membentuk formasi besar untuk melindungi bagian bawah. Sedangkan untuk tingkat pertama hingga tingkat ke-9, jangan terlalu khawatir. Labu tua itu mengangguk. Aku akan pergi ke suatu tempat, jadi aku tidak akan berpartisipasi dalam diskusi. Kata Zuoyu, dia melihat ke gunung aneh yang dikelilingi kabut, yaitu Gunung Jiuyo. Oh, kemana kamu pergi? Labu tua bertanya. Gunung Jiuyo, aku curiga seharusnya ada danau Jiuyo di dalamnya, aku sudah lama ingin masuk. Kata Zuoyu. Baiklah kalau begitu. Gadis-gadis itu ada di sini, aku akan memberitahu mereka. Labu tua itu tertawa. Zuoyu melepaskan astrolabe dan terbang menuju Gunung Jiuyo. Huofeng dan Yueji juga berbicara tentang kekuatan jahat itu, tetapi mereka tiba-tiba menerima transmisi suara dari labu tua yang menyuruh mereka pergi ke Paviliun Tongtian. Pada saat ini, semua raksasa juga diberitahu oleh labu tua. Dan Kaisar Kekacauan Xianhai hanya bisa menggunakan pikiran spiritualnya untuk berubah menjadi gambar untuk berpartisipasi. Di sebuah ruangan rahasia di Paviliun Tongtian, ada raksasa dari berbagai kekuatan dan pemilik pulau dari pulau-pulau tersebut, kebanyakan dari mereka ingin berperang melawan kekuatan jahat tersebut. Di mana Zuoyu? Tanya Kaisar Langit. Zuoyu tidak datang ke pertemuan yang begitu penting. Dia pergi ke Gunung Jiuyo. Labu tua berkata, raksasa Gunung Jiuyo juga tidak datang. Sekelompok orang di Gunung Jiuyo tampaknya terisolasi dari dunia luar. Mereka tidak peduli apa yang terjadi di luar. Huofeng dan Yueji secara alami tahu bahwa Zuoyu sedang mencari danau Jiuyo. Ruang rahasia ini sangat besar, karena ada banyak pulau di surga ini, dan dalam waktu setengah hari, 300 pemilik pulau berkumpul. Kebanyakan dari mereka adalah kekuatan Raja Surga, dan tentu saja ada beberapa makhluk tertinggi. Semuanya ada di sini. Maka saya tidak akan berbicara omong kosong. Semua orang harus tahu situasi saat ini. 3 gunung aneh dan Paviliun Tianjun semuanya telah mengkhianati jalan yang benar dan bergabung dengan pintu Kaisar Jahat. Kaisar Jahat tidak dapat diduga. Mereka banyak berhubungan dengan kekalahan kita dalam perang kuno. Labu tua itu mengatakan bahwa Kaisar Iblis juga mengatakan itu dengan wajah marah.
karena banyak orang telah menyalahkannya atas kepergiannya yang tiba-tiba selama bertahun-tahun. Setelah semua orang mengerti, mereka semua memarahi Demon Emperor. Kaisar Iblis pasti menyembunyikan sejumlah besar kekuatan. Tidak akan pernah ada hanya kekuatan jahat yang baru saja dibawa masuk, seperti 3 gunung aneh dan istana naga. Kalau tidak, dia tidak bisa membiarkan kekuatan ini menyerah, karena sejauh menyangkut kekuatan seperti Gunung Tian Shan, mereka tidak sebaik kita sekarang, kata Huo Feng. Itu benar, sekarang mereka masih memiliki banyak konstelasi dan rahasia surgawi. Sebagai perlindungan, itu memberi banyak tekanan pada kita, dan kebanyakan dari kita di sini adalah pembudidaya biasa. Mereka pasti tidak sebaik kekuatan sistematis mereka. Kita harus mengulur waktu untuk berkembang, jika tidak kita akan kalah. Dunia akan dilahap oleh kejahatan, dan orang-orang akan dibakar. Labu tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Saat ini, suasana pertemuan juga menjadi hikmat. Zuo Yu datang ke sudut Gunung Jiuyo dan melihat ke gua yang gelap. Meskipun dia tahu bahwa kepala Gunung Jiuyo ada di Jiusung Tian, dia masih ingin membicarakannya di lantai ini terlebih dahulu. Aura dingin melayang keluar dari gua, meskipun bukan Jiuyo Yinqi yang Zuo Yu kenal. Tapi dia masih curiga ada danau Jiuyo di dalamnya, dan dia sudah sangat penasaran dengan Gunung Jiuyo sejak lama. Berjalan ke dalam gua, suara dingin dan suram datang. Maaf, ada apa di sini? Apakah Anda ingin pergi ke Jiuyo? Bisakah saya pergi ke Jiuyo di sini? Zuo Yu kagum, Jiuyo setara dengan alam kematian, jika dia bisa melewati alam kematian di sini, gerbang seperti apa yang akan dia gunakan untuk pergi ke Immemorial Sutian bersama Huo Feng untuk menemukan gerbang ke alam kematian? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.